Sebelum memulai recapnya, terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat menonton. Di apartemen yang merupakan tempat Seol tinggal, intro musik mulai berbunyi. Di saat alarm jam berbunyi, saat musik bass tone dimainkan, Seol yang telah bangun mematikan ponselnya. Seol yang masih merasa ngantuk, kebingungan kenapa sudah pagi saja. Di jam 6:32, Kim Seol bangun. Saat Seol membuka kamarnya dan berkata, "Aku merasa sangat ngantuk," terlihat CCTV sedang menunjukkan Seol. Suhyun terlihat kelelahan saat dia berolahraga. Suhyun yang berolahraga mulai mendekatkan kedua kakinya. Di saat ini, di jam 6:34, Jung Suhyun bangun dan berolahraga. Di saat itu, Chaerin yang baru bangun berkata, "Kepalaku sakit." Saat Suhyun bertanya, "Ketua tim sudah bangun?" Chaerin yang menunjukkan jempol berkata, Suhyun pagi ini terlihat bagus." Chaerin yang meregangkan badannya berkata, "Haruskah aku mengecek Seol? Tapi aku telat bangun." Suhyun berkata, "Jangan khawatir, sudah aku cek." Saat Suhyun berkata, "Aku membantu cek untuk ketua tim," melihat Seol yang akan membuka bajunya, Chaerin bertanya, "Apa?" dengan terkejut. Saat Suhyun berkata, "Setelah ini waktunya untuk mandi dan bersih-bersih." Chaerin berkata, "Berhenti, cukup. Kalau lebih jauh dari ini tidak akan bisa kembali lagi, jadi hentikan." Saat Suhyun sedang mandi, Chaerin yang menghela nafas berkata, "Akhirnya aku bisa santai." Chaerin berkata, "Pemandangannya tidak diharapkan, tapi aku menyukainya." Saat dia tertawa, Suhyun kebingungan dengan ketua tim yang bicara dengan siapa. Chaerin berkata, "Masakanmu selalu enak." Mendengarnya, Suhyun berkata, "Makanan juga bagian dari misi." Di tempat Seol, di samping makanan, kertas kecil terlihat tertulis, "Pastikan sarapan sebelum pergi sekolah." Di saat itu, sambil makan, Seol melihat sosial media tentang orang yang mencoba suatu produk. Seol yang tidak mengatakan apa-apa mulai berangkat sekolah. Di saat Chaerin berkata, "Sampai jumpa pada Suhyun." Di saat yang sama, Suhyun dan Seol berkata, "Aku pergi dulu." Saat Seol memanggil Hyuna, Seol berkata, "Tadi aku lihat sesuatu yang lucu." Hyuna bertanya, "Apa itu?" Suhyun yang mengintip dari balik tiang berkata, "Menuju sekolah tidak ada yang aneh." Di jalan, Seol bertanya, "Tapi seriusan, anak itu aneh banget gak sih?" Di saat itu, Suhyun yang keluar dari semak berkata, "Area di sekitar sekolah tidak ada yang aneh." Saat Hyuna berkata, "Ya kan?" Seorang siswa terkejut saat melihat Suhyun yang tiba-tiba muncul. Saat Mindyok yang membuka lemari berkata pada Suhyun, "Selamat pagi, hari ini semua normal kan?" Melihatnya, Suhyun berkata, "Kelas tidak ada yang aneh." Di kelas, Sehwa terlihat menggunakan lipstiknya. Sehwa berkata, "Selamat pagi" pada Suhyun. Suhyun yang melihatnya juga mengatakan selamat pagi pada Sehwa. Di jam 7:54, saat memastikan keamanan, terjadi hal yang aneh. Di saat itu, Sehwa bertanya, "Kau selalu datang sepagi ini?" Sehwa berkata, dirinya tidak akan menanyakan hal yang besar, tapi yang kau katakan kemarin, apa kau serius? Suhyun yang bertanya, "Kemarin?" Bertanya, "Aku memang bicara apa?" Di saat itu, Mindyok berpikir, Sehwa idolaku bicara dengan Suhyun. Mendengar suara aneh darinya, Sehwa menatapnya. Sehwa berkata pada Suhyun, "Kemarin katamu aku lebih menarik dari Seol." Saat Suhyun akan menjelaskan apa yang dirinya maksud, Seol yang menggeser pintu bertanya, "Tapi hari ini makan siangnya apa?" Yuna berkata, "Masih pagi ini sudah kepikiran tentang makan siang saja." Saat Sehwa yang marah berpikir, "Sialan, kenapa Kim Seol harus muncul sekarang?" Suhyun yang meliriknya terkejut dan berpikir ini agresi. Suhyun berkata, "Hentikan," pada yang Sehwa. Melihatnya, Seol terkejut. Suhyun yang memegang kedua lengan Sehwa berkata, "Biar ku buat jelas, kau tidak boleh menyakiti Kim Seol." Saat Sehwa kebingungan, Suhyun melanjutkan, "Walaupun kau lebih menarik daripada dirinya, kau tidak berhak menyakitinya." Sehwa bertanya, "Tapi bisakah kau katakan itu sambil melepaskan tanganku?" Seol yang menyerang Suhyun berkata, "Hentikan" pada Suhyun yang dia panggil gila. Di saat itu, Suhyun yang kebingungan merasa kesakitan. Saat Seol bertanya, "Seriusan? Kenapa kau belum berubah juga?" Suhyun berkata, "Kim Seol itu sakit." Saat Hyuna menghela nafas, Sehwa yang memegang nadinya berpikir, "Apa-apaan itu?" Hatiku berdegup dengan kencang. Di saat ini, Suhyun merasa tidak ada yang aneh. Di saat kelas pagi dimulai, di jam 12 waktu makan siang, seseorang berkata, "Wah, kau lihat sebanyak apa dia makan? Apa-apaan itu?" Seorang lainnya bertanya-tanya, "Dia makan semua itu? Apa dia seorang kuli?" Saat Mindyok yang memanggil Suhyun berkata,
Hari ini aku akan menantangmu dalam lomba makan. Suhyun bertanya, iyakah? Sepertinya tidak terlalu penting. Di saat ini dia berpikir, makan penting dalam misi, tapi makannya harus cepat. Jam 12.00, makan siang dimulai. Min Deok terlihat makan dengan terburu-buru, sedang Suhyun terlihat santai. Di jam 12 lebih 4 menit, makan siang berakhir bagi Suhyun. Melihatnya selesai makan, Min Deok terkejut karena dirinya merasa makan lebih cepat. Saat Seol yang melihatnya kebingungan kenapa dia bisa makan semua itu, tapi berat badannya tidak bertambah, Yuna yang makan berkata, ini enak pada Seol. Saat di kelas, di saat seorang guru berkata, akan mudah jika menyelesaikan yang seperti ini, Seol terlihat ngantuk. Melihatnya, Suhyun berpikir, jam kelima, tidak ada yang aneh. Istirahat setelah jam kelima, saat puri-puri yang bermain sepak bola berkata, akan kutendang, tangkap ya. Seseorang di depannya berkata, hei, oper ke aku. Di saat itu, seseorang yang sedang siaran berkata, apa kalian merindukanku, Sukises? Di saat itu, Midik yang memegang pistol berkata, Suhyun, lihat replika senjata yang kubeli ini. Saat istirahat setelah jam ke-6, seseorang berkata, lakukan dengan Yacha. Di saat itu, orang di depannya berkata iya, berkelahi dengan Yacha. Di saat orang yang sedang siaran berkata, mereka berkelahi, Midik yang memegang senjata berkata, replika senjata yang ini beratnya hampir mirip dengan yang asli. Saat waktunya bersih-bersih, saat seseorang yang cosplay menjadi karakter di Tekken berkata, Wet Wind Kick, Min Deok yang mengangkat senjatanya, dan dengan tembakan serbuk dia tertawa kencang. Melihatnya, seorang wanita berkata hentikan pada mereka. Di saat ini, Suhyun berkata, tidak ada yang aneh saat kelas sore, hari ini. Saat Suhyun mengatakan itu, seseorang di sampingnya baru bangun. Seol yang menghela nafas bertanya, kenapa kelas kita berisik terus? Yuna berkata, bukan itu masalah utamanya Seol. Di saat itu, seorang guru berkata, jangan pergi ke tempat aneh dan langsung pulang ke rumah. Mendengarnya, para murid berkata oke. Di saat itu, Suhyun berpikir, dia akan pulang ke rumah ditemani oleh Rehyona. Saat Sairin berkata, baik diterima. Sairin bertanya, apa dia akan mampir ke suatu tempat hari ini? Suhyun menjawab, katanya dia akan langsung pulang ke rumah. Sairin berkata oke. Kau juga kembalilah Suhyun. Saat Sairin mengatakan itu, Sairin tertawa kecil. Di jam 5 lebih 10 menit, kelas berakhir dan pulang ke rumah. Yuna bertanya, makan apa malam ini? Seol bertanya, ayam? Di saat itu, Suhyun berpikir, misi selesai, tidak ada yang aneh. Yuna yang menatapnya berpikir, tidak ada yang aneh, menyedihkan. Hari ini, An Taemin tidak datang ke sekolah. Tidak ada alasan dia tidak datang. Jadi, kenapa? Saat melihat Suhyun, dirinya merasa Suhyun tidak sadar. Kalau nanti dia datang, aku akan menyerangnya dulu. Di sore hari, di tempat lain, An Taemin bertanya, apa Anda yakin aman berkeliling seperti ini? Wanita di depannya bertanya. Dia bertanya, memangnya wajahku sudah dipublikasikan di selatan? An Taemin berkata, tetap saja, dari perspektif negara boneka ini, bukankah Anda sosok prioritas teratas? Bukankah seharusnya Anda lebih hati-hati? Wanita itu bertanya, rekan An Taemin, apakah kehadiranku membuatmu tidak nyaman? An Taemin yang gugup berteriak, tidak sama sekali. Wanita itu berkata, tidak perlu seperti itu. Santai saja. Suatu saat, hierarki busuk di Korea Utara akan hancur. Lagian di sini, tidak ada artinya. Keesokan harinya, di sekitar taman, Seol yang bahagia berpikir, setelah sekian lama, akhirnya bisa meluangkan waktu untuk diri sendiri. Aku bahkan pakai baju baru. Rasanya senang sekali. Sebelumnya, Seol yang melihat baju yang sekarang dia gunakan. Kebingungan. Apakah dengan kupon diskon? Dirinya harus membelinya atau tidak? Di saat itu, Seol yang tertawa berpikir, aku bahkan membeli baju ini. Saat seseorang berkata, kesini, jangan ke sana. Seol yang menatap ke depan kebingungan. Saat seekor anjing mendatanginya, Seol berpikir, anak anjing itu lucu sekali. Tapi sepertinya dia lari ke arahku. Saat anak anjing itu menumpahkan minumannya, Seol berteriak karena terkejut. Saat anak anjing itu menggigit tas milik Seol, Seol yang sedih berkata, baju baruku. Ini baru pertama kali kupakai. Di saat itu, seseorang bertanya, apa Anda baik-baik saja? Seorang wanita berkata, Hyuk Myung suka sekali dengan orang. Dia yang meminta maaf bertanya, Anda tidak terluka kan? Saat wanita itu mengelak wajah Seol, dia berkata, aduh, jadi kotor sekali. Dirinya bertanya, bagaimana ini? Saat Seol berkata, tidak apa-apa. Seol yang melihat wanita itu berpikir, dia cantik sekali. Seol yang sadar berkata padanya, ini baju baru, mahal yang baru kubeli.
Aku harus bagaimana? Mendengarnya, wanita itu berkata, ya ampun, baru ya. Wanita itu bertanya, kalau begitu bagaimana jika saya menggantinya saja? Soalnya kan ini gara-gara Hyukmyeong. Seol berkata tidak perlu. Saat wanita itu berkata, kebetulan saya mau belanja di dekat sini, dirinya bertanya, mau ikut? Saat Seol berpikir, apa? Pemilik asli dari anak anjing yang menyebut anjing itu Minky bertanya, kau kemana saja? Di saat itu, Seol yang tidak mendengarnya berpikir. Dia terlihat agak mencurigakan. Di butik mewah, di pusat perbelanjaan, di sana Seol terlihat kagum. Wanita itu berkata, tolong rekomendasikan baju yang cocok untuk gadis ini. Seseorang di depannya berkata iya, tentu saja Nona. Seol yang melihat harganya berpikir, tempat apa ini? Semua brand mewah yang pernah aku dengar ada di sini. Sales yang tertawa kecil berkata, ya ampun, wajah Anda kecil sekali. Seol yang gugup berkata terima kasih. Sales itu berkata, Anda pasti cocok pakai apa saja. Silahkan ikuti saya. Seol bertanya, apa tidak apa-apa? Tempat ini kelihatan mahal sekali. Saat sales itu tertawa, wanita itu berkata, tidak masalah. Coba saja yang Anda suka. Setelah mengganti pakaiannya, sales berkata, ya ampun, menggemaskan sekali. Sangat cocok dengan Anda. Mendengarnya, sales berkata, aku jadi malu. Saat sales mengganti pakaiannya lagi, sales itu berkata, yang ini juga cantik. Bagus kan? Sales bertanya, benarkah? Baju ini cocok dengan saya? Saat menggantinya lagi, sales yang jadi semangat bertanya, kalau yang ini bagaimana? Sales berkata, ini juga cantik, kelihatan bagus sekali. Sale yang berpikir sejenak berkata, pilihannya banyak sekali. Dirinya kebingungan harus pilih yang mana. Beberapa saat setelahnya, saat sales itu berkata, Nona, totalnya adalah beberapa juta won. Wanita itu berkata, baiklah, saya beli semuanya. Melihat kartu hitam yang dipegangnya, Seol terkejut. Di perjalanan pulang, Seol bertanya, benarkah semua ini untuk saya? Semuanya pasti mahal-mahal. Anda kaya ya? Wanita itu berkata, tidak mahal kok. Dirinya merasa kaya, karena dirinya cuma membelikannya untuknya. Wanita itu berkata, pasti Anda lapar. Setelah belanja terus, dia bertanya, mau makan bersama? Saya traktir. Seol bertanya, apa? Dirinya berkata tidak perlu. Saya sudah diberikan banyak baju. Kalau ditraktir lagi, itu agak berlebihan. Saat perut Seol berbunyi yang membuatnya terkejut, wanita itu berkata, ya ampun, sambil tersenyum. Saat Seol berkata, selamat makan, dia berpikir, apa-apaan, semua ini dengan gugup. Seol berkata, tidak perlu membelikannya yang mahal. Wanita itu berkata, itu enak, jadi ayo cepat coba. Seol yang memakan steak di sana berpikir, apa-apaan rasa yang bagaikan surga ini? Wanita itu bertanya, enak tidak pada Seol? Seol berkata luar biasa. Makanan ini langsung lumer di mulut. Seol berkata padanya yang dia panggil Nona untuk makannya juga. Wanita itu berkata, lihat Anda makan saja sudah membuat saya kenyang. Makanlah yang banyak dan beritahu aku kalau mau lagi. Mendengarnya, Seol berpikir, apa-apaan ini? Rasanya memberatkan, tapi di saat yang bersamaan rasanya tidak buruk juga. Seol yang kagum saat melihat es krim yang disajikan berkata, ini biasanya cuma aku lihat di YouTube. Wanita itu bertanya, benarkah? Saya jadi ingin mencobanya juga. Seol memakannya berpikir, rasa es serutnya sangat luar biasa. Wanita itu berkata, enak ya? Di saat itu, Seol berpikir, kalau aku punya kakak, apa rasanya akan jadi seperti ini? Wanita itu bertanya, tempat ini luar biasa kan? Dia berkata, dengan uang, siapapun bisa makan enak seperti ini. Wanita itu berkata, Anda beruntung sekali bisa hidup di sini. Mendengarnya, Seol menatapnya dengan bingung. Seol berkata, tapi saya tidak tinggal di sini. Mendengarnya, wanita itu yang tertawa berkata, maaf, perkataan saya aneh. Wanita itu berkata pada Seol untuk cepat makan, karena nanti esnya cair. Sore harinya, Seol berterima kasih untuk hari ini. Baju, makanan, rasanya seperti mimpi. Wanita itu berkata tidak, saya yang seharusnya berterima kasih. Wanita itu berkata, ini pertama kalinya saya bersenang-senang seperti ini. Soalnya saya selalu mengerjakan hal yang membosankan dan melelahkan. Seol bertanya, benarkah? Tapi Anda kaya dan cantik sekali. Seol merasa kalau dirinya jadi dia, hidupnya pasti luar biasa. Wanita itu bertanya, benarkah? Wanita itu berkata, tidak semenyenangkan itu. Sebenarnya saya iri dengan Anda. Seol yang mendengarnya bertanya saya, tidak mungkin. Seol mengatakan itu karena dirinya merasa hanya sedikit menonjol. Dirinya selalu dapat perhatiannya tidak diinginkan. Belakangan ini bakal ada stalker yang membuat kehidupan sekolahnya menjadi sulit. Dirinya selalu khawatir apa yang akan dilakukan oleh si brengsek itu. Wanita itu berkata, sepertinya Anda tidak begitu bahagia di sini.
Sial yang melambaikan kedua tangannya berkata tidak, bukan seperti itu. Baru-baru ini saya bahagia sekali bisa menghabiskan waktu bersama teman-teman. Walaupun ada stalker yang aneh, sebenarnya dia bukan orang jahat. Sekarang dia cuma seseorang yang bisa aku anggap sebagai teman. Tetapi kadang terjadi hal yang mengesalkan. Sial yang tersenyum melanjutkan. Tapi belakangan ini saya sangat menikmati keseharian saya. Mungkin saya tidak dewasa seperti Anda, tapi saya hidup dengan bahagia juga. Tentu saja, jadi orang secantik Anda pasti lebih baik. Wanita itu yang mendengarnya hanya menatapnya dengan diam. Wanita itu yang berdiri berterima kasih. Mendengar hal itu membuatnya merasa lebih baik. Mendengarnya, Sel terkejut. Wanita itu yang berjalan pergi berkata, saya ingin menghabiskan waktu lebih lama, tapi sayangnya saya harus pergi. Hari ini sangat menyenangkan. Sel yang gugup membalas, saya juga. Hari ini luar biasa. Wanita itu berkata, baju-baju itu, dirinya ingin Seol tidak lupa memakainya. Sampai jumpa Seol. Seol berkata, selamat tinggal. Di saat itu Seol berpikir, dia misterius sekali. Seol yang telah melihat dia menjauh berkata, tapi di saat itu wanita itu berkata, kau sudah tumbuh dengan cantik, Seol. Mendengarnya Seol kebingungan. Seol bertanya-tanya, apakah dirinya pernah memberitahukan namanya? Di apartemen Cairin di malam hari, di depan pintu, Suhyun sedang melipat pakaian. Carinya masuk berkata, FBI, open up. Suhyun yang melihatnya berkata, kau sudah kembali, ketua tim? Suhyun berkata, kita kan dari Badan Intelijen Nasional. Cairin berkata, oh Suhyun, terima kasih telah menggantikanku untuk mengawasi hari ini. Cairin yang lelah berkata, ini pertama kalinya aku cuti, setelah sekian lama. Tapi aku cuma minum bir murahan. Dan cuma orang-orang aneh yang bicara denganku. Dan dia juga mendapatkan banyak nomor telepon. Suhyun yang mendengarnya bertanya, harusnya tidak perlu kembali terlalu cepat saat lagi cuti kan? Cairin berkata, aku kembali karena mau lihat Suhyun yang tampan ini. Di luar cuma ada pecundang dengan wajah seperti cumi-cumi. Suhyun yang mendorong wajahnya berkata, kau bau alkohol. Cairin bertanya, bagaimana Seol hari ini? Suhyun berkata, tidak ada kejadian aneh. Dia menghabiskan waktu dengan warga biasa saat keluar. Cairin bertanya, warga biasa? Cairin yang melihat CCTV bertanya, apa-apaan ini? Dia terlihat menyebalkan. Tapi aku seperti pernah melihat wajah rubah seperti ini. Muka ini. Saat Cairin sadar, dirinya terdiam. Cairin yang mencari sesuatu berkata tunggu sebentar. Tidak mungkin. Saat Cairin terdengar terkejut, Suhyun yang menutup lemari kebingungan. Suhyun bertanya pada ketua tim, ada apa? Cairin yang menyebut Suhyun. Dengan foto yang coba Cairin cocokkan, Cairin berkata, sepertinya kita. Dia memperlihatkan wanita yang berada di belakang para pria itu. Cairin melanjutkan, dalam masalah. Di malam hari, terlihat kucing hitam yang berjalan di suatu tempat. Saat seseorang mendarat di depan kucing itu terkejut. Saat kucing itu berlari, Yuna berpikir, akhirnya ketemu. Tempat persembunyian Antaimin. Saat melihat ke bawah, dia berpikir, kalau dia tidak datang ke sekolah, berarti dia sedang merencanakan sesuatu. Sebelum itu terjadi, aku akan memukulnya duluan. Yuna yang menuruni tangga terkejut. Dia kebingungan kenapa tangganya banyak. Saat membobol rumah, dia berpikir, bangunannya lebih luas dari dugaanku. Aku akan membobol kuncinya dengan cepat. Saat Yuna membuka pintu, dia sudah menyiapkan pistol di tangannya. Di saat itu, dia berpikir, dan mengalahkannya dalam satu gerakan. Saat membukanya, bukannya melihat Antaimin, dia malah melihat seorang wanita. Wanita itu bertanya, siapa kau? Apa kamu mesum? Cepat tutup pintunya. Yuna yang terkejut mulai menyembunyikan pistolnya. Yuna yang menutup pintu berkata, maafkan aku. Yuna kebingungan. Dirinya merasa aneh. Dirinya yakin ini tempat yang benar. Jangan bilang Antaimin yang dipanggil bajingan itu punya pacar. Saat memikirkan itu, Yuna berkata tidak. Itu tidak mungkin. Mustahil. Antaimin yang berada di belakangnya berkata, pada saja kau terlihat sangat kuat untuk ukuran gadis biasa. Jadi kau tidak hanya menjaga putri? Mendengarnya, Yuna terkejut. Dengan cepat, Yuna mulai berbalik dan berkata tidak. Sebelum sempat melakukan serangan, Antaimin yang menyebutnya lambat mulai menjatuhkan senjata Yuna dengan cara memukul tangannya, yang membuat Yuna terkejut. Antaimin mulai memegang tangannya dan memutar badannya, dan setelahnya menjatuhkannya yang membuat Yuna kebingungan. Antaimin yang menguncinya berkata, sepertinya aku sudah meremehkanmu selama ini ya. Apa kau sungguh mengira bisa melakukan sesuatu padaku sendirian? Saat melihatnya, Yuna menatapnya dengan bingung.
Wanita itu yang membuka pintu bertanya, bukankah itu berlebihan untuk kamerat wanita? Tapi pakaian itu, kau benar-benar terjerumus dalam kapitalisme Korea Selatan, kamerat Yuna. Yuna yang melihatnya bertanya, siapa kau? Bagaimana kau tahu namaku? Saat melihatnya lebih jelas, Yuna sadar dengan identitas wanita itu. Wanita itu berkata, yang barusan aku cukup kasar. Aku tahu itu. Di kantor Korea Selatan, seseorang berkata, Ketua Tim Sung Chairin. Aku tahu ini liburmu. Tapi, Mokran melakukan kontak dengan Putri selama 5 jam. Itu lebih dari cukup untuk terjadi sesuatu. Orang itu bertanya, apa ada yang kau katakan tentang itu? Chairin berkata, saya tidak punya sanggahan. Saat seseorang di belakangnya berkata, bagaimanapun juga, dia sudah menapakkan kaki di Republik Korea. Dan untuk sekarang, kita tidak bisa menyentuh Mokran. Dia juga salah satu kandidat pemimpin. Kalau ada yang terjadi padanya, itu akan jadi masalah antar Korea. Operasi penaklukan Putri. Putri dari diktator sepanjang masa. Hampir dijinakan dengan sempurna. Dengan demokrasi dan kebebasan Korea Selatan, kita tidak tahu perubahan macam apa yang Mokran mungkin picu pada Putri. Agen tambahan akan segera dibangkitkan. Karena sumber dayanya kurang, kami akan menunda tindakan kedisiplinanmu. Chairin berkata, dimengerti, terima kasih. Chairin berkata, kalau begitu saya akan lanjut bertugas. Orang itu yang berada di kantor perdamaian berkata, baiklah, lanjutkan. Di saat itu, telepon ditutup dan menjadi tidak ada sinyal. Chairin yang menghela nafas berkata, entah bagaimana aku menghindari hukuman. Mereka kan juga tidak tahu. Jadi menyalahkan semuanya padaku agak berlebihan. Sohyeon yang berada di belakangnya berkata, maaf ketua tim, gara-gara aku gagal memeriksa, padahal itu informasi penting. Chairin yang menatapnya berkata, hei kau tidak melakukan kesalahan apapun Sohyeon. Mokran Kim Eun tidak pernah muncul secara resmi. Bahkan di dalam Korea Utara, hanya beberapa orang di Badan Intelijen Nasional yang tahu wajahnya. Seperti Seol, dia adalah kandidat pemimpin, tapi ku dengar dia ranking terbawah di Departemen Keamanan Negara. Aku sebenarnya tidak tahu kenapa dia tiba-tiba datang ke sini. Jadi jangan menyalahkan dirimu tentang itu. Siapa yang mengira kalau orang itu akan muncul sendiri di Korea? Sohyeon yang masih merasa bersalah berkata baiklah. Erin berkata, ngomong-ngomong bala bantuan adalah keuntungan yang tidak terduga. Di saat ini seseorang terlihat memasang stockingnya. Saat wanita itu bersenandung, Chairin berkata, aku sangat penasaran siapa yang akan datang. Chairin berkata, tentu saja siapapun yang datang aku tidak akan kalah. Siapa yang bisa mengalahkan nona kantoran? Sohyeon berkata padanya untuk mengganti celananya. Di SMA Tongil, Seol berkata, apa kau tahu apa yang terjadi pada akhir pekan ini? Seol menyebut ini gila. Dirinya ingin Hyuna menebak siapa yang membelikanku ini. Orang yang dimaksud Seol adalah seseorang yang Seol panggil kakak perempuan. Yang luar biasa cantik yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Dia tiba-tiba juga mentraktirku makan yang sangat mahal. Aku sungguh mengira kalau Santa sudah turun. Hyuna yang kaku bertanya, benarkah? Hyuna yang terdiam sesaat berpikir, jadi mereka baru bertemu? Sebelumnya Hyuna berkata, itu berarti maksudmu, dia tidak menargetkan Seo lagi? Saat Hyuna diikat, Kim Eun berkata, setidaknya ada di pihak kita, itu maksudnya. Kim Eun yang memegang rambut Hyuna berkata, aku menemuinya hari ini, dan dia anak yang sangat lucu. Hyuna berpikir, apa aku juga kehilangan kontak dengan Seo? Apa yang kulakukan? Saat Kim Eun berkata, An Tae-min juga tidak akan menyakiti Seol untuk sementara. An Tae-min hanya menatap dengan tatapan tajam. Kim Eun berkata, kalau dipikir-pikir kau bekerja sama dengan boneka pemerintahan ya. Katamu kau melindungi Seol, tapi agak sulit untuk mengabaikannya. Begitu saja. Mendengarnya, Hyuna terkejut. Kim Eun berkata, teruslah melindungi Seol dengan tekun. Mulai sekarang, kita akan rekan sebangsa. Akan bagus kalau kita akrab. Hyuna berpikir, aku hanya beruntung bisa kembali hidup-hidup. Saat melihat An Tae-min, Hyuna berpikir, ngomong-ngomong, kukira bajingan An Tae-min itu hanya bocah laki-laki yang cantik dan bodoh. Aku lengah. Aku akan membalasnya suatu hari nanti. An Tae-min yang tersenyum dalam hati berpikir, gadis itu pasti sangat kesal kan? Perasaan berada dingin dari pertarungan sungguhan. Sudah lama. An Tae-min yang tersenyum lanjut berpikir, tahun-tahun penghinaan dan penindasan. Aku sudah muak dengan semua itu. Terima kasih, Kamrat Kim Eun. Saat An Tae-min berpikir, sekarang, saatnya kembali menjadi elit Departemen Keamanan Negara, Hyuna yang meliriknya mulai menyebut namanya.
Saat mereka saling menatap dengan hawa permusuhan, Seol kebingungan saat melihat mereka. Saerin bertanya pada Suhyun, "Kau tidak melihat hal aneh pada Seol?" Suhyun berkata tidak. Dia sama seperti biasanya. Mendengarnya, Saerin berkata bagus. Sepertinya dia tidak mendengar apapun tentang utara. Saat Saerin akan membicarakan tentang agen yang akan datang untuk membantu mereka, wali kelas mereka berteriak, berkata pada mereka untuk diam. Wali kelas mereka berkata, "Kita punya murid pindahan hari ini. Sepertinya murid pindahan hanya datang ke kelas kita." Seseorang bertanya, "Apa ini Manhua?" Kelas kita menjadi tempat perkumpulan murid pindahan. Saat melihatnya, mereka terkagum-kagum. Mindyuk berkata, "Visual imut yang klasik." Saat melihatnya, dia berpikir, dia mirip seperti salah satu waifuku, Morisi-chan. Saat Seol berpikir, dia imut sekali. Wanita itu berkata, "Halo semuanya." Wanita itu berkata, "Senang bertemu kalian." Wanita itu memperkenalkan dirinya. Dia bernama So Seong-hwa. Para murid yang terkagum-kagum berkata, bahkan namanya cantik. Melihatnya, Suhyun merasa syok karena dia mengenali wanita yang berada di hadapannya. Seseorang bertanya pada Seonhwa, apakah dia sudah agak lama sejak kembali ke Korea? Seonhwa menjawab iya. "Aku sering berpergian ke luar negeri sejak kecil." Seseorang berkata, "Kalau ke situ, kau pasti jago berbahasa Inggris." Seonhwa berkata, "Sebenarnya tidak sejago itu." Mendengarnya, seseorang menyebutnya rendah hati sekali. Melihatnya, Seonhwa berpikir, Seonhwa akan menjadi wanita yang akan disukai pria. Seonhwa berkata, "Tapi aku berharap ada seseorang yang bisa mengajakku keliling sekolah." Mendengarnya, para pria yang terkejut menjadi bersemangat. Daging berkata, "Lalu siapa yang akan kau pilih?" Saat Mindyuk berkata, "Pilih aku," dan siswa lain berkata, "Aku saja." Eunji berkata, "Aku bukanlah orang yang spesial," tetapi dirinya ingin Su Seonhwa memilih salah satu di antara mereka. Seonhwa berkata, "Aku akan memilih pria yang berada di sana." Mendengarnya, Suyeon terkejut. Daging berkata, "Seliramu bagus juga, tapi..." Eunji melanjutkan perkataannya, "Cowok itu sudah ada yang punya." Seonhwa kebingungan saat mengatakan ada yang punya. Saat salah satu dari mereka berkata, "Dan yang punya itu orang yang sangat memilih." Seorang yang tersinggung berkata pada mereka untuk diam. Dirinya bertanya-tanya, "Apa yang kau katakan?" Dengan tatapan tajam, Seonhwa berkata, "Tapi aku benar-benar ingin meminta tolong padanya." Mendengarnya, Eunji terkejut dan Daging berteriak. Daging berkata, "Oke, sudah diputuskan." Si cowok populer Jung Sehyun. Eunji berkata, "Tolong urus dia. Tanggung jawab atas apa yang terjadi nanti." Saat Seonhwa terlihat senang, Seol berpikir, apa dia tahu Suhyun itu pria seperti apa? Sambil membayangkan Suhyun berkata, "Kau tampak mencurigakan. Aku akan segera melakukan penggeledahan tubuh." Seol berpikir, kalau sampai terjadi sesuatu lagi, aku khawatir. Aku harus mengikuti mereka untuk jaga-jaga. Seonhwa yang berkeliling dengan kagum berkata, "Sekolah ini jauh lebih besar dari dugaanku." Seonhwa bertanya, "Namamu Suhyun kan?" "Namanya keren sekali." Suhyun berkata padanya untuk menghentikan aktingnya sekarang juga. Suhyun bertanya pada Seonhwa, "Kenapa kau bisa ada di sini?" "Kau sebenarnya tidak di sini, lebih tepatnya tidak di kelas kami." Saat Suhyun akan mengatakan alasannya, Seonhwa bertanya. Dia bertanya, apa alasannya karena dirinya setahun lebih muda darinya? Suhyun yang terdiam sesaat berkata iya. "Lalu kenapa kau bisa berakhir di kelas kami?" Seonhwa berkata, "Itu karena berada di kelas yang sama adalah posisi paling efisien. Aku tidak menyangka proses penempatan dan pindah sekolah kita selesai cuma dalam 1 hari. Karena hal tersebut, Seonhwa merasa perusahaan mereka memang hebat." Suhyun meminta maaf karena ketidakmampuannya memaksanya terjun ke lapangan. Seonhwa mengangkat jarinya. Saat Seonhwa yang menempelkan jarinya ke bibir Suhyun berkata, "Aku tidak ingin dengar kata-kata itu." Suhyun terkejut. Seonhwa berkata, "Aku justru senang bisa melihatmu lagi." Suhyun yang akan memegang kepalanya berkata, "Aku juga senang melihatmu." Dirinya merasa lega karena Seonhwa terlihat sehat. Seonhwa yang kepalanya dielus oleh Suhyun merasa terkejut. Seonhwa yang memeluknya berkata kakak laki-laki dengan bahagia. Melihatnya, Suhyun terkejut sekaligus kebingungan. Saat Suhyun kesakitan berkata tunggu, Seonhwa yang memeluknya lebih erat tidak mendengarkan. Seonhwa berkata, "Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak bersikap mencolok saat kesini. Tapi kalau kau bicara begitu, bagaimana aku bisa menahan diri?" Seonhwa bertanya, "Karena kita di sekolah, aku harus memanggilmu Suhyun kan?" "Aku suka itu." Saat Seonhwa yang memeluknya berkata, "Suhyunku," dengan senang. Mulut Suhyun berbusa karena dipeluk sangat erat. Melihatnya, Seol terkejut. Seol bertanya, "Apa yang kau lakukan? Apa kau tidak lihat kondisinya?" "Kau mencekiknya."
lepaskan dia. Melihat Seol, Seonhwa kebingungan. Saat melihat keadaan Suhyun, Seonhwa berkata, aku tidak sadar. Dirinya kebingungan harus bagaimana ini. Melihatnya, Seol berpikir, aku pikir cuma Suhyun yang aneh. Ternyata dia juga sama gilanya. Seonhwa mengingat kalau Suhyun memang selalu lemah. Dirinya hampir lupa. Saat Suhyun berkata itu cuma menurut standar monster sepertimu saja. Seol berpikir, tunggu, apa mereka saling kenal? Dan apa tadi dia manggilnya kakak laki-laki? Atau aku cuma berhalusinasi? Seonhwa berkata, kau Kim Seol kan? Maaf tadi aku belum menyapamu dengan benar. Melihat tangan Seonhwa, Seol berkata, hah? Dengan kebingungan. Dirinya berkata, oh iya. Di saat itu, Seol berpikir, tunggu, apa tidak apa-apa kalau aku menjabat tangannya? Dirinya merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Seonhwa bertanya tentang hubungannya dengan Suhyun. Seol bertanya apa? Dia merasa bingung dengannya yang tiba-tiba tanya begitu. Seonhwa berkata, karena kau mengikuti kami sampai ke sini, kupikir mungkin kalian punya hubungan spesial. Seol berkata, ini salah paham. Dia cuma teman sekelas yang sangat menyebalkan. Saat Seol yang malu berkata, cuma teman, itu saja. Dia cuma Saat Seol yang malu berkata, cuma teman, itu saja. Seonhwa berkata, jadi cuma teman. Seonhwa yang mengangkat Suhyun berkata, terima kasih sudah menjawab. Seonhwa berkata, kita harus kembali ke kelas sekarang kan? Melihat Seonhwa yang mengangkat Suhyun dengan mudah, membuatnya terkejut. Seonhwa berkata, kau lama sekali Suhyun. Harus bagaimana aku menghadapi laki-laki sepertimu? Saat Seol kebingungan, dirinya berpikir, siapa sebenarnya cewek ini? Seharnya tertawa, bertanya pada Suhyun, apakah reuni mengharukan kalian berjalan lancar? Suhyun menjawab, tidak terlalu mulus. Tapi pertemuannya sukses. Sairin berkata, aku tidak menyangka perusahaan akan mengirimkan Seonhwa. Tidak seperti kau, dia cepat beradaptasi dengan kehidupan sekolah. Saat Seonhwa bertanya, apa harus kulempar saja? Daekyung berkata, ayo lempar saja. Sairin melanjutkan, dirinya mendengar Suhyun dan Seonhwa sudah dekat sejak kecil. Beruntungnya, dia bahkan mengenalmu saat kau masih jadi bocah cengeng. Intinya, kita akan membahas serah terima dan pembagian misi nanti. Mindok berkata pada Seonhwa untuk melemparkannya ke tubuh kebal pelurunya yang gagah ini. Seorang pria di belakangnya bertanya kenapa dia bertingkah aneh hari ini. Sairin berkata pada Suhyun untuk membantu Seonhwa menyesuaikan diri hari ini. Dan bermesraanlah sepuasnya. Seonhwa yang menunjuk Mindok bertanya, jadi aku tinggal lempar dan mengenainya kan? Daekyung berkata iya, habisi saja dia. Saat Seonhwa berkata, kalau begitu, dia melempar bola dengan kencang, hingga membuat pipi Mindok bergerak karena angin, dan membuatnya shock. Seonhwa berkata, meleset. Daekyung bertanya, apa-apaan itu tadi? Mindok yang melihat bola yang dilempar berpikir, itu tadi, mortir 81 mm? Morisi-chan, tidak mungkin begitu. Seol berkata, lihat. Itu bukan kekuatan manusia biasa. Yuna berpikir, dia hanya agen negara boneka. Aku juga bisa melakukan itu. Sairin berkata, aku sudah membagikannya pada Hyuna. Saat Sairin ditelepon markas besar, Sairin berkata padanya, pokoknya aku harus jalani sisa hari ini. Saat Suhyun berkata, ya aku mengerti. Seseorang berkata, bulannya datang lagi. Seseorang yang melihatnya terlihat gugup. Saat seseorang berkata pada Suhyun untuk hati-hati, karena bulannya sedang menuju dia. Suhyun yang baru menyadarinya kebingungan. Suhyun terkena bola dengan sangat keras. Saat Suhyun terjatuh, Seonhwa berkata, oh tidak, aku pikir kau pasti akan menghindarinya. Dia mengatakan itu dengan perasaan tidak bersalah. Saat Seonhwa bertanya, kau tidak apa-apa? Dan menyuruhnya untuk bangun. Seseorang bertanya, apa Suhyun sampai pingsan karena itu? Melihatnya, seseorang berkata, kita harus membawanya ke UKS. Seonhwa yang menggendong Suhyun berkata, biar aku yang membawanya ke UKS. Melihatnya yang bisa mengangkat Suhyun membuat mereka terkejut. Seseorang bertanya, apa dia baru saja menggendongnya dan lari begitu saja? Seseorang yang bingung bertanya, apa dia dulunya seorang atlet? Seol yang menatapnya hanya bisa menatap tajam. Di UKS, saat Seonhwa terlihat di depannya, Suhyun yang kesakitan berpikir, bukankah tadi aku masih di lapangan? Hilang kesadaran saat sedang misi. Aku tidak boleh terus menunjukkan ketidakmampuanku. Saat melihat Seonhwa, Suhyun kebingungan dengan apa yang ingin dia lakukan. Saat Suhyun menipu Seonhwa dengan kebingungan, Seonhwa yang melihatnya bangun, terkejut. Seonhwa yang meninjunya bertanya,
Kenapa kau tiba-tiba menatapku begitu? Saat Senwa yang malu berkata, aku tidak peduli lagi. Seorang guru yang bekerja di UKS bertanya, apa yang terjadi? Di saat itu, Suhyun hanya bisa diam. Bisakah Jung Sohyun menahan rasa sayang dari teman masa kecilnya? Saat Sairin menelpon seseorang, dia berkata, ya, aku akan memastikan merawatnya dengan baik. Kalau begitu, aku akan melanjutkan tugasku. Sairin yang menghela nafas berkata, kalau terus begini, aku akan berakhir jadi profesional sejak remaja. Mungkin aku harus ikut salah satu acara parenting itu. Saat Suhyun yang pulang menyebut ketua tim, Jaehyun berkata, oh Suhyun, kau kembali? Kerja bagus. Saat melihatnya yang penuh luka, Sairin berkata, hah? Dan kebingungan. Suhyun yang gemetar berkata, aku sudah kembali. Sairin yang gugup bertanya, apa yang terjadi padamu? Dan tatapan kosong, Suhyun berkata, yah, banyak hal terjadi. Sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Sairin yang mendengar perkataan Suhyun yang tidak jelas bertanya, omong kosong macam apa itu? Apa kau diserang atau semacamnya? Apa yang sebenarnya? Saat Suhyun berkata, hanya saja. Senhwa bertanya, apa ini tempatnya? Ya, ini dia. Senhwa menyebut ketua tim. Dia berkata, lama tidak berjumpa. Senhwa bertanya, bagaimana kabarmu? Kau masih cantik seperti dulu. Mendengarnya, Jaehyun berkata, ah, Senhwa, kau di sini? Suhyun bertanya, ketua tim, sebenarnya ada apa? Jaehyun menjawab, ya, karena masalah anggaran, Senhwa juga akan tinggal di sini. Jaehyun melanjutkan, maaf sudah merepotkan kalian berdua. Senhwa yang mendekatkan badannya pada Suhyun berkata, tidak sama sekali. Aku senang. Aku bisa tinggal bersamamu dan Suhyun yang dia panggil Sun Bae-nim, yang merupakan panggilan kehormatan untuk yang lebih tua. Senhwa yang tersenyum sambil tertawa kecil berkata, mulai sekarang, mohon bimbingannya Sun Bae-nim. Saat Sairin menyebut Senhwa sebagai orang yang benar-benar cerdas dan ceria, Senhwa berterima kasih pada ketua tim. Di saat itu, Suhyun yang menatap tajam merasa sangat terancam. Saat Senhwa mandi dan bersenandung, Suhyun berkata, hah? Aku tahu anggaran kita terbatas. Tapi apakah ini masuk akal? Sairin membalas, kau bisa lihat dari situasi ini Suhyun. Senhwa masih muda, dan dia juga seorang perempuan. Ini mungkin akan membuatmu tidak nyaman, tapi kau harus menjaganya. Sairin yang berpose berkata, yah, karena tidak terjadi apa-apa. Bahkan saat tinggal bersama wanita super cantik sepertiku, kau pasti baik-baik saja. Mendengarnya, Suhyun dia menatapnya dengan perasaan aneh. Suhyun berkata, ketua tim, sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Mendengarnya, Sairin bertanya, oke, apa itu? Saat Suhyun ingin menjelaskannya, Senhwa yang selesai mandi bertanya, ketua tim, apa kau tahu di mana sabun pembersih wajah? Senhwa yang malu meminta maaf. Dia berkata, aku lupa, Sun Bae-nim ada di sini juga. Saat Sairin tersenyum berkata, seorang nona yang cantik dan seorang gadis yang imut, siapapun akan mengira Suhyun sebagai tokoh utama dalam manhwa. Suhyun terdiam dengan perasaan gelisah. Di malam harinya, saat Sairin tertidur pulas, suara langkah kaki terdengar. Saat Suhyun sedang tertidur, dari bayangannya, seseorang terlihat mendatangi Suhyun. Senhwa yang mendatanginya bertanya pada Suhyun, yang dia panggil kakak laki-laki. Dia bertanya, apa kau sudah tidur? Saat Senhwa berkata, dia tidur sangat nyenyak. Pasti hari ini sangat melelahkan, kasihan dia. Suhyun yang berpura-pura tidur terlihat gugup. Senhwa yang menatap Suhyun dengan perasaan cinta yang mendalam. Saat Sairin yang bangun bertanya, apa Senhwa sudah bangun? Sairin yang menguap berkata, seperti yang diharapkan, masa muda memang yang terbaik. Saat melihat Suhyun yang bergadang karena tidak bisa tidur sama sekali, Sairin yang melihat mereka berdua tidur bersama kebingungan. Saat Suhyun ingin menjelaskan situasinya, Sairin berkata, tidak apa-apa, aku kurang lebih bisa menebak apa yang terjadi tanpa dijelaskan. Di saat itu, Senhwa tertidur dengan perasaan senang. Beberapa saat setelahnya, Sairin berkata, aku tahu kau sangat menyukai Suhyun, dan sebenarnya bukan hakku untuk ikut campur dalam urusan cinta anak muda. Tapi tinggal di sini tetap bagian dari sebuah misi.
Bersikap seperti itu bisa menimbulkan masalah serius. Cairin bertanya, kau mengerti kan? Senwa yang cemberut berkata, tapi ketika kami masih kecil, kami selalu tidur seperti ini. Senwa yang berbisik sambil menatap tajam bertanya, mau dihukum di hari pertamamu? Mendengarnya, Senwa ketakutan. Senwa meminta maaf. Melihatnya, Sunya yang kurang tidur berpikir, seperti yang diharapkan dari ketua tim. Cairin yang menghela nafas berkata, mungkin tidak masalah waktu kalian masih kecil. Saat Cairin berkata, tapi sekarang baik kau maupun Suhyun, kalian sudah dewasa kan? Saat dia menjelaskan zamannya dulu, Sunwa yang tidak mendengarkannya tertawa kecil sambil meminta Suhyun untuk diam. Di saat itu, Sunwa berpikir, apa kau dengar itu? Aku sudah dewasa, opa. Cairin berkata, meskipun Suhyun orang yang kaku dan tidak menunjukkan ketertarikan pada wanita, sekeras tembok, bahkan mungkin ada yang salah dengannya, tapi tetap tidak boleh. Saat Sunwa terlihat kecewa, Suhyun bertanya, sebenarnya apa yang kau maksud? Suhyun berkata, maaf mengganggumu ketua tim, tapi kau harus melihat ini. Saat Sunwa menganggap ini tidak masalah, Cairin terlihat kebingungan. Melihatnya, Cairin berkata, wah, lihat ini, sudah sibuk sepagi ini. Padahal akhir-akhir ini cukup tenang. Saat Cairin berkata pada Sunwa, sepertinya kau punya kesempatan untuk memperbaiki masalahmu. Sunwa menatap dengan dingin. Di tempat yang telah dilihat di CCTV, Suhyun terlihat menundukkan seorang penjahat. Suhyun berkata, sektor B sudah diamankan. Mendengarnya, Cairin berkata, kerja bagus. Pasukan bantuan sedang dalam perjalanan. Cairin bertanya, bagaimana keadaan di tempat Sunwa? Saat Sunwa terlihat mengalahkan mereka dengan mudah, Suhyun kebingungan untuk menjelaskan apa. Di saat itu, Sunwa mencekik seseorang hingga tangan orang itu gemetar. Suhyun berkata, kurasa kau tidak perlu terlalu khawatir. Saat Suhyun yang mendatanginya berkata pada Sunwa untuk tidak membunuhnya, Sunwa menjawab, baiklah. Saat Sunwa bertanya, kau tidak terluka kan? Sunwa menjawab tidak. Sama sekali tidak apa-apa. Di saat salah satu penjahat ditangkap, orang itu berkata, dia bukan manusia. Suhyun yang memegang tangan Sunwa berkata, aku tahu seberapa hebat kemampuanmu, tapi melumpuhkan mereka dengan tangan kosong bisa membuatmu terluka. Saat tangannya disentuh, Sunwa merasa malu. Sunwa yang melompat padanya berkata, kalau kau mengatakan seperti itu, aku tidak bisa menahan diri. Saat Sunwa melompat, Suhyun menghindarinya. Suhyun berkata, aku tidak akan tertipu 2 kali. Mendengarnya, Sunwa menatap tajam padanya. Sunwa dengan cepat memeluknya yang membuat Suhyun kesakitan. Sunwa bertanya pada Suhyun yang disebut kakak laki-laki, apakah kau pernah mengalahkanku sejak kita masih kecil? Menyerahlah dengan tenang, dan biarkan aku memelukmu. Di saat itu, Suhyun merasa gugup. Seol yang keluar rumah berkata, kalian berdua. Saat Sunwa memeluk Suhyun, Seol bertanya, apa yang kalian berdua lakukan di depan rumahku? Di sekitar jalan di salah satu rumah, An Taemin tidak mengucapkan sepatah kata pun saat mandi. Dia tidak mengatakan apapun karena dia merasa kedinginan. Dia kedinginan karena penghangatnya tidak menyala. Jadi hanya air dingin yang tersedia. An Taemin yang memberi hormat berkata, izinkan kami menikmati makanan berlimpah lagi hari ini. Saat dia memegang semangkuk nasi dengan gambar Presiden Korea Utara di ponselnya, dia berkata, kita berterima kasih pada pemimpin besar Kim Jong-un dan keanggunan pesta. Di saat itu, dia mengingat di saat dia sedang makan bersama Suhyun dan yang lain. Saat An Taemin memakan makanannya, dia berkata, aku ingin makan tteokbokki. Kembali di saat Seol bertanya, apa yang sedang kalian lakukan di depan rumahku? Suhyun berkata, jadi ini rumahmu? Kim Seol, kebetulan sekali. Saat Suhyun mengatakan itu, Sunwa berkata, kita hanya keluar untuk jalan-jalan. Mendengarnya, Seol berkata padanya untuk tidak berbohong padanya. Seol bertanya, dan ada apa dengan baju itu? Siapapun bisa melihat kalau kau itu mencurigakan. Seol bertanya lagi, kenapa kalian berdua berpelukan di pagi hari begini? Mendengarnya, semua kebingungan. Sunwa berkata, urus saja urusanmu. Kenapa kau mengurus urusan orang lain pagi-pagi begini? Sambil menunjuknya, dia bertanya, apa kau tahu karena siapa kami jadi menderita? Seol yang mendengarnya kebingungan dengan perkataannya. Saat Sunwa akan mengatakan alasannya, Suhyun menutup mulutnya, berkata pada Sunwa untuk berhenti.
Suhyun berkata, seperti kata Seonhwa, ini cuma kebetulan karena sedang jalan-jalan. Dan kami pakai ini karena katanya, belakangan ini jalan di pagi hari berbahaya. Ditutup mulutnya oleh Suhyun. Dengan nafas berat, Seonhwa terlihat merona. Saat Seo berkata, itu tidak masuk akal. Dia berteriak saat Yuna menerjangnya. Dia bertanya padanya, apa kau baik-baik saja? Saat Seo yang terkejut bertanya pada Yuna, kau tiba-tiba muncul dari mana? Yuna bertanya, apa kau baik-baik saja? Kau tidak terluka kan? Melihat kesempatan untuk kabur, Suhyun yang dengan cepat berjalan mundur berkata, sampai jumpa di sekolah. Melihatnya, Seol yang tersentak memintanya untuk menunggu sebentar karena ada yang ingin dirinya katakan. Di saat itu, Yuna yang panik bersyukur karena Seol aman. Saat Seol yang dipeluk berkata, masih ada yang ingin kukatakan. Yuna yang memeluknya meminta maaf pada Seol. Beberapa saat kemudian, seseorang bertanya, hasilnya lumayan bagus kan? Seseorang berkata, pastilah, serahkan saja padaku. Seseorang yang menata rambut Seonhwa berkata, biasanya aku tidak mengerjakan rambut orang lain, tapi karena kau Seonhwa akan kulakukan. Dia berkata, rambutmu bagus sekali. Mendengarnya, Seonhwa bertanya, benarkah? Saat bertanya, dia berterima kasih karena dipuji. Saat Seonhwa penasaran bagaimana hasilnya, Seo menatapnya tajam di belakang. Saat Eunji berkata, wah, terlihat bagus. Seonhwa berkata, aku tidak sabar. Melihatnya, Seo berpikir, beda. Aku yakin berbeda. Saat rambutnya diubah, Seonhwa bertanya, apa-apaan ini? Sambil menangis, dia berkata, kelihatannya aneh sekali. Eunji meminta maaf dan berjanji akan memperbaikinya. Dakyung yang melihatnya berkata, menurutku lumayan lucu, seperti roti gulung. Seo yang menatapnya berpikir, di sekolah, dia terlihat berbeda sekali. Saat Mindu bertanya, apa kau sudah baca majalah Blaton Bulan ini? Sepertinya Delta Force mengerjakan peralatan baru kali ini. Sunya yang melihatnya berkata, menarik. Melihatnya, Seo berpikir, dia juga tidak begitu menempel pada Suhyun. Di saat itu, Seo menatap Hyuna. Seo berkata, aku kekurangan gula Hyuna. Mau ke snack bar bareng tidak? Di saat itu, Hyuna terlihat gemetar. Saat Seo bertanya, Hyuna? Hyuna yang syok berpikir, pagi ini ada penyerangan, tapi aku tidak bisa melakukan apapun. Dan sambil membayangkan dirinya diajak oleh Seonhwa dan Suhyun, dia lanjut berpikir, aku lebih lambat daripada suruhan negara boneka itu. Aku tidak berguna. Aku tidak pantas melindungi Seo. Saat Hyuna terlihat terpuruk, Seo menatap dengan perasaan aneh. Dirinya berpikir, ada apa ini? Hyuna juga bertingkah aneh. Rasanya mereka mengucilkanku, menyebalkan. Apa-apaan perasaan yang terus kurasakan ini? Tidak. Apa ini? Dejavu? Perasaan seperti ada yang terjadi yang diketahui semua orang kecuali aku. Saat Seo melihat para siswa saling mengobrol, dia memikirkan sesuatu. Dengan matanya yang mulai kabur, dia berpikir. Tiba-tiba, dengan dirinya yang seperti ingin muntah, Seo berpikir, aku merasa aneh. Saat sekujur tubuhnya bergetar hebat dengan perasaan takut yang menyelimuti dirinya, Suhyun bertanya, Kim Seo, apa kau baik-baik saja? Mendengarnya, Seo terkejut. Suhyun berkata, dari tadi wajahmu terlihat tidak baik-baik saja. Nafasmu berat, kau juga berkeringat. Mendengarnya, Seo susah untuk mengatakan sesuatu. Suhyun mulai memegang dahi Seo yang membuatnya merona. Suhyun berkata, tapi kau tidak demam. Kalau terjadi apa-apa, segera katakan padaku. Seo yang merona mulai gugup. Di saat itu, dirinya berpikir, kenapa tiba-tiba aku merasa baik-baik saja? Seonhwa yang tiba-tiba datang bertanya pada Suhyun, apa yang kau lakukan? Suasananya terlihat bagus. Saat Seonhwa bertanya, ada yang ingin kukatakan. Apa kau ada waktu? Suhyun bertanya, yang mau dikatakan? Suhyun menjawab, oke. Melihatnya, Eunji berkata, masih belum diperbaiki semua. Saat Seo menatap Seonhwa, dia berpikir, tapi perempuan ini entah kenapa membuatku kesal. Saat melihat wajah Seonhwa yang terlihat kesal, Seo berpikir, tapi dia tahu kenapa. Saat ini aku tidak kesal padanya. Di saat itu, Seo membayangkan Seonhwa seperti anjing Chihuahua. Beberapa saat setelahnya, di taman, Suhyun berkata pada Seonhwa, ada yang juga ingin aku katakan padamu. Tentang apa yang terjadi pagi ini. Kau menunjukkan kebencian pada Kim Seo. Suhyun berkata padanya untuk memperbaiki tingkahnya itu, karena kita sedang bertugas. Seonhwa kesal bertanya, untuk apa? Seonhwa berkata,
Dia cuma target yang dilindungi. Kita cukup memastikan dia tidak terluka kan? Sambil memanggilnya kakak laki-laki, Shenhua merasa Suhyun terlalu perhatian padanya. Suhyun menjawab, itu wajar. Ini bagian dari misi. Shenhua berkata, aku tidak suka. Selama ini Opa dan ketua tim sudah menderita. Dan semua gara-gara Kim Seol. Lagi pula, kenapa kita harus melindunginya? Suhyun berkata pada Shenhua untuk tidak lanjut bicara. Suhyun berkata, aku hanya melakukan tugas yang diberikan perusahaan. Aku tidak perlu menilainya. Shenhua yang cemburu berkata, Opa selalu saja seperti itu. Bersembunyi di balik misi dan perintah. Suhyun menjelaskan, kita tidak hanya melindungi keamanannya, tapi juga kesehariannya yang damai. Itulah misi dan tujuan kita. Saat Dakyung berkata padanya untuk percaya, Eunji berkata, kami akan membuatmu jadi cantik. Mendengarnya, Seo menyebut mereka menyebalkan. Suhyun yang menepuk kepala Shenhua berkata, kita hanya perlu melakukan tugas kita. Aku tidak mau kau melalui jalan yang sama denganku. Aku bisa menghilang kapan saja. Mendengarnya, Shenhua tersentak terkejut. Shenhua yang menyebutnya kakak laki-laki berkata, jangan mengatakan hal seperti itu. Shenhua yang menghela nafas berkata, aku tidak tahu. Ternyata pemikiran kakak seperti itu. Kukira kakak menyukainya atau tertarik padanya. Suhyun yang mendengarnya berkata, aku memang menyukainya. Mendengarnya, Shenhua bertanya, apa? Suhyun berkata, aku juga mengatakan itu pada yang lain. Aku menyukai Kim Seol. Saat mengatakan itu dalam hati, dia berkata, tentunya sebagai teman. Saat Suhyun bertanya, kenapa kau tiba-tiba diam? Dan ekspresi penuh amarah, Shenhua menatapnya tajam. Di masa lalu, seorang anak berkata, hei lihat, itu babi pink ya? Anak lain berkata, tangkap babinya, haha. Di saat itu, anak yang diejek berkata, jangan ganggu aku. Di saat itu, Shenhua yang masih kecil terlihat sedih. Anak berambut coklat berkata, babi pink ini menangis. Seorang anak di sampingnya yang tertawa bertanya, apa nangisnya akan seperti suara babi? Saat Shenhua tidak dapat menahannya lagi, Shenhua memegang erat bonekanya dan berkata, kalau kalian terus menggangguku, aku akan. Saat seorang anak bertanya, apa? Apa kau akan menggunakan kekuatan babi? Seorang anak berkata, kekuatan babi. Haha, lucu sekali. Di saat itu, Suhyun yang masih anak-anak juga berkata pada mereka untuk berhenti. Mendengarnya, seseorang dari mereka yang menggunakan sesuatu yang mirip seperti hidung babi di hidungnya kebingungan. Suhyun berkata pada mereka, kalau kalian terus begitu, kalian akan terluka. Seorang anak yang terlihat gemetar berkata, wah, menggelikan sekali. Seorang anak terlihat tertawa. Seorang anak dengan gaya jijik berkata, si Jung Suhyun lagi membela si babi ini. Di saat itu, Suhyun berkata, kalian tidak mengerti. Saat ini aku. Saat Shenhua terlihat memukul bonekanya hingga rusak. Saat Suhyun melanjutkan ingin menyelamatkan kalian. Seorang anak meminta maaf. Yang lain juga meminta maaf pada Shenhua yang telah mereka ejek. Beberapa saat setelahnya, saat Suhyun terlihat menjahit boneka Shenhua, Shenhua berkata, aku bisa saja menghancurkan mereka kalau kakak tidak menghentikanku. Suhyun berkata, kalau kamu menggunakan kekuatan penuhmu, mereka bisa mati. Dan tidak ada alasan bagimu untuk marah, Shenhua. Suhyun melanjutkan, apakah saja perkataan orang yang tidak menyukaimu? Saat Shenhua yang kesal bertanya, kenapa kakak selalu berbicara seperti orang dewasa, padahal cuma setahun lebih tua tapi bertiga sok tua? Suhyun bertanya, mau diperbaiki tidak? Shenhua yang panik meminta maaf. Dirinya meminta tolong pada Suhyun untuk memperbaikinya. Suhyun berkata, mulai sekarang, hanya dengarkan orang yang membutuhkan kita. Jangan pikirkan hal lain. Shenhua yang cemberut berkata, aku tidak peduli, terlalu sulit. Biarkan orang dewasa saja yang memikirkan itu. Saat Suhyun berhasil menjahit bonekanya yang sekarang terlihat mengerikan, Shenhua yang senang berkata, wah imutnya, terima kasih kak. Suhyun yang memegang rambutnya berkata, itu bukan hal sulit, Shenhua. Melihat tangan Suhyun, Shenhua kebingungan. Saat Suhyun memegang rambut Shenhua, Suhyun berkata, maksudku, hanya pedulikan perkataan orang yang menyukaimu. Shenhua yang merona bertanya, kalau begitu, apakah kakak suka padaku? Suhyun menjawab, ya, aku menyukaimu. Shenhua yang senang bertanya, benarkah? Suhyun menjawab, iya, tidak ada alasan untuk tidak menyukaimu. Shenhua yang tersenyum berkata, aku juga suka kakak. Mendengarnya, Suhyun bertanya, benarkah? Suhyun yang tersenyum berkata, aku senang Sehwa.
Kembali di saat Senwa marah mendengar Soyeon yang menyukai Seol. Walaupun dirinya salah paham, Senwa berkata, "Dulu kakak bilang suka padaku, tapi sekarang kakak bilang suka pada Kim Seol." Soyeon yang tersentak dan terlihat ketakutan berkata, "Sebentar Senwa, aku tidak mengerti perkataanmu, tapi aku merasakan niat membunuh yang kuat darimu. Tenanglah dan tarik nafas dalam-dalam." Saat Soyeon berkata padanya untuk mendengarkannya, Senwa berkata, "Bunuh." Di saat itu, ledakan terjadi karena efek pukulan dari Senwa. Di tempat lain di kelas, Eunji berkata, "Wah, luar biasa." Daging yang bangga dengan dirinya berkata, kali ini aku benar-benar melakukannya dengan baik." Saat melihat penampilan Seol yang baru, Eunji berkata, "Sungguh luar biasa." Dakyung berkata, "Ini adalah sebuah harta karun." Seol bertanya, "Ada apa? Bagaimana kelihatannya?" Dakyung yang memberikan cermin bertanya, "Kenapa tidak lihat saja sendiri?" Melihat cermin, Seol telah terkejut dengan penampilannya, karena dirinya merasa ini lumayan juga. Saat Eunji mengambil ponselnya dari sakunya, dia mulai akan memfoto dan berkata pada Seol untuk selfie bersama. Saat Dakyung berkata, "Ayo," dengan semangat, Seol berkata padanya untuk menunggu sebentar, karena dirinya belum siap. Di saat itu, Mari berkata, "Aku ikut." Eunji bertanya, "Hari ini wajah Seol gila sekali kan?" Dakyung yang tertawa berkata, "Aku ingin terlahir dengan wajah seperti ini di kehidupan selanjutnya." Mari yang terlihat bersemangat berkata, "Beruntung sekali, bahkan dari sudut ini terlihat bagus." Seseorang dari mereka bertanya, "Ayo sekalian buat tren itu." Saat Seol kebingungan dengan tren yang dimaksud, dengan terlihat karakter-karakter dari Chainsaw Man, dengan Seol yang dibayangkan melakukan gaya dari beberapa karakter di anime itu, seseorang dari mereka berkata, "Iya, pasti penontonnya sampai jutaan." Seol yang malu berkata, "Tidak, aku tidak mau." Saat Dakyung menyayangkan hal itu, Eunsu berkata, "Padahal pasti viral." Seol yang terlihat agak bersemangat berpikir, rasanya tidak begitu buruk. Di saat itu, Yang Sehwa yang melihat cermin berpikir, heboh sekali, hanya karena mengubah gaya rambut. Saat dia melihat rambutnya, Sehwa lanjut berpikir, "Apa besok aku buat rambutku lebih bergelombang?" Saat melihatnya, Mindo terlihat bersemangat. Mindo berkata, "Kim Seol, saat ini kamu beneran terlihat seperti karakter dua dimensi." Mendengar nafasnya, teman sekelasnya berkata padanya untuk menahan nafasnya selama 10 menit. Saat Seol berpikir, kukira hanya ada hal buruk buat tidak nyaman di sekolah. Dakyung bertanya, "Mau aku bagikan fotonya? Atau aku kirim lewat chat saja?" Seol berkata padanya, untuk mengirimkan lewat chat saja. Melihat hasil fotonya, Mary berkata, "Hasil fotonya bagus." Seol berpikir, sepertinya tidak terlalu buruk. Ternyata sekolah bukan tempat yang buruk. Di saat itu, Seol memikirkan Suhyun yang bertanya, "Kim Seol, penampilanmu baru ya? Terlihat cocok padamu." Membayangkannya, Seol berpikir, kenapa aku malah membayangkan reaksi dia? Saat Seol berpikir, tapi kapan Jung Soo-hyun akan kembali? Di saat seorang guru bertanya apa yang terjadi, Jung Soo-hyun saat ini terlihat shock dengan dirinya yang hampir dipukul oleh Senwa, yang beruntung baginya karena Senwa meninju kursi. Saat jam pelajaran, seorang guru berkata, "Baiklah, masalahnya adalah untuk mencari nilai X." Saat guru berkata untuk fungsi ini kerjakan seperti ini, Senwa terlihat menatap tajam pada Seol. Seol yang ditatap tajam olehnya berpikir, "Berhenti memandangku." Saat Seol bertanya-tanya apakah dia perhatikan seperti itu karena Suyon, harusnya selesaikan saja berdua, kenapa bawa aku? Suyon merasa dirinya sedang dibicarakan oleh seseorang. Seol yang memainkan rambutnya berpikir, menyebalkan, dan pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun tentang rambutku. Seol memikirkan mereka berdua berpikir, mereka pasti sudah lama kenal. Di saat Senwa dihubungi Chaerin yang berkata cukup padanya, Senwa yang tersentak meminta maaf. Di saat itu, Seol berpikir, kalau begitu, apa dia lebih mengenal Suyon? Saat melihat Suyon, Seol lanjut berpikir, kalau dipikir-pikir, memangnya apa yang ku ketahui tentangnya? Di mana dia tinggal? Di mana SMP-nya dulu? Aku tidak tahu apapun. Tapi kenapa? Hari ini aku terus memikirkan Suyon. Dia memang ahli membuat orang kesal. Saat Senwa dengan semangat berkata, "Aku pulang." Suyon berkata, "Izin lapor ketua tim." Saat Seol berkata, "Kakak, ini pakaian yang sering kakak pakai kan? Mulai besok aku pinjam ya." Chaerin terlihat kesal. Saat Suyun gugup, Senwa berkata, "Dengan begitu, Kim Seol pasti tahu kalau aku spesial." Saat Suyun terlihat gelisah, Chaerin berkata, "Sekarang dia terang-terangan bertingkah seperti ini di depanku." Saat Senwa bertanya, "Ini tidak akan mengganggu misinya kan ketua tim?"
Cairin menjawab dengan penuh amarah. Kau kira menggoda saat melakukan misi suci itu tidak akan mengganggu? Saat Shenhua menyindir pada Suyon, Suyon tersentak. Di saat itu, Shenhua berkata, ketua tim tidak mengerti akan keindahan cinta, menyedihkan sekali. Cairin yang jomblo seumur hidup berkata, diam dasar bocah. Apa kau mau mati? Saat Shenhua yang ketakutan berkata, kakak. Ketua tim menyeramkan sekali. Suyon yang kebingungan menyebut ketua tim dengan kebingungan. Harus melakukan apa? Di saat itu, Cairin berkata, bocah ini. Saat sesuatu bersuara, Cairin yang mengalihkan pandangannya bertanya, kenapa ada panggilan darurat di saat seperti ini? Saat Cairin melihat CCTV, Cairin berkata, ternyata waktunya sudah tiba. Saat Cairin berkata pada mereka berdua untuk menjaga Seol dengan lebih ketat mulai sekarang, Shenhua yang merangkul Suyon dari depan terlihat kebingungan. Di suatu apartemen yang tertulis, dilarang parkir di luar, Seol terlihat terdiam saat melihat ruangan yang kosong. Saat Seol membaca surat yang bertuliskan, Seol, sepertinya ayah dan ibu harus pergi untuk waktu yang lama lagi. Seperti biasa, tinggal di rumah Yuna sampai kami kembali. Seol yang menurunkan kertas itu terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seol berpikir, ya, aku mengingatnya. Hari itu, aku berjalan menuju rumah tanpa masalah. Di saat itu, seseorang bertanya, kau Kim Seol kan? Perasaan menakutkan itu masih terasa jelas. Di saat itu, Seol masih kecil kebingungan saat seorang pria memegang senjata tajam. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap dan ingatanku terpotong. Dan ketika aku membuka mataku lagi, aku sudah berada di dalam rumahku dengan Yuna yang berada di sampingku. Saat Yuna bertanya pada Seol, apa kau baik-baik saja? Seol kebingungan. Aku mengatakan pada orang tuaku tentang insiden itu. Tapi ayah Seol berkata, rasanya kamu baru saja bermimpi. Tidak ada orang seperti itu di sekitarmu. Ibunya berkata, kamu baru saja pingsan di jalan beberapa saat yang lalu. Tetapi sosok dingin itu terasa asing. Dengan surat yang diberikan padanya yang tertulis, kita tidak akan berada di rumah untuk sementara karena pekerjaan. Jadi tetaplah di rumah Yuna. Melihatnya, Seol berpikir, dan begitulah semuanya dimulai. Tanpa peringatan apapun, keluargaku perlahan menghilang. Dan itu seperti sekarang. Di saat sekarang, dirinya sudah SMA. Di tempat lain, di saat itu, Cairin menjelaskan, keluarga yang tinggal di rumah Seol adalah orang yang dikirim dari Korea Utara untuk tinggal bersama dengannya, yang artinya mereka tidak memiliki hubungan darah dengan Seol. Kamu tahu, Seol adalah anak haram dari nomor 1 kan? Ibu kandungnya mengirimkan ke Korea Selatan, berpikir itu akan aman. Dari pandangan nomor 1, Seol adalah anak yang tidak diinginkan. Jadi ibu kandungnya merasa Korea Utara bukanlah tempat yang aman baginya. Jadi keluarga palsunya hanya memberi layanan untuk membuat Seol dalam pandangannya. Sebagai seorang murid Korea Selatan yang normal, mereka tidak berkewajiban melindungi atau peduli padanya. Mereka hanya bermain peran sebagai orang tua. Cairin yang menghela nafas melanjutkan. Jika keadaan politik di utara membuat mereka terancam, mereka akan bersembunyi. Entah itu karena upaya penyerangan baru-baru ini atau arahan tertentu. Aku tidak tahu pasti. Mendengarnya, Shenhua meminta waktu sebentar. Shenhua bertanya, orang tua sampah macam apa mereka? Bukankah itu lebih baik jika mereka tidak pernah ada? Dan juga, sesapa apa orang yang merupakan ibu kandungnya? Shenhua yang komentar melanjutkan, tidakkah mereka berpikir kalau anak itu dikurung? Sangat tidak bertanggung jawab. Suhyeon yang menatapnya menyebut nama Shenhua. Cairin menjawab, dia kemungkinan berpikir itu akan lebih baik daripada Seol mati sia-sia di utara, di tempat di mana mereka membersihkan kerabat keluarga demi perebutan kekuasaan. Orang tua palsunya tidak melihat cinta dalam tugas. Mereka mengira keterikatan hanya akan menyebabkan rasa sakit di kemudian hari. Jadi mereka mengabaikannya. Kebahagiaan Seol tidaklah penting bagi mereka. Mendengarnya, Shenhua menyebut mereka sampah yang memperlakukan seseorang seperti objek. Cairin melanjutkan, ngomong-ngomong, sejak orang tua palsunya menghilang, pihak Yuna melindunginya sampai mereka kembali. Jadi tidak perlu terlalu khawatir. Di kediaman Yuna, Seol membunyikan bel. Saat Yuna menyebut nama Seol, Yuna berkata, tas itu tidak mungkin. Seol tertawa berkata, benar, aku ditinggalkan lagi. Saat Letaisi berkata, Seol, kita ada di sini. Seol mulai menyapa. Saat seorang pria menatapnya, pria yang tersentak terkejut saat melihat Seol. Melihatnya, Seol berpikir, ada apa dengan tatapan aneh itu? Saat Yuna berkata pada Seol, kalau hari ini kita ada tamu, Taisi meminta maaf pada Seol
karena sekarang mereka memiliki obrolan yang penting dengan para tamu. Saat Taisi berkata, Seol, kita yang cantik ada di sini. Aku benar-benar minta maaf. Bisakah kau kembali lagi besok? Seol yang mendengarnya tersentak. Seol yang canggung berkata, ya, aku memang datang terlalu tiba-tiba. Seseorang berkata, perempuan itu terlihat familiar. Siapa dia? Taisi menjawab, dia adalah teman cucuku. Pria yang dari tadi terlihat curiga berkata, jangan menyembunyikannya. Kita tahu. Bukankah dia adalah anak pemimpin yang disembunyikan di selatan? Mendengarnya, pria di sampingnya terkejut. Taisi terdiam sejenak berkata, jika semuanya sudah tahu, maka tidak ada yang perlu disembunyikan. Pria di sampingnya bertanya, apakah itu benar? Pria berambut coklat berkata, aku tidak pernah menyangka rumor yang beredar di Korea ternyata benar. Dengan tatapan kesal, dia berkata, sialan. Keturunan dari garis keturunan Baekdu itu bahkan tidak masuk akal jika dia hidup dan bernafas dengan nyaman seperti itu. Saat pria itu berkata, bahkan mengunyah tulangnya pun tidak cukup, Taisi menyuruhnya untuk berhenti. Anak itu tumbuh tanpa tahu apapun. Tidak ada alasan baginya untuk menderita kebencian yang tidak dia mengerti. Memiliki hubungan kekerabatan dengan garis keturunan Baekdu adalah sebuah kejahatan. Saya maupun rekan-rekan lainnya tidak akan menerimanya. Di saat Seol kembali pulang, dia melanjutkan. Aku juga tidak suka anak pemimpin yang tinggal di sini begitu saja. Di saat itu, Hyuna memikirkan tentang Seol. Pria itu berkata, aku tidak akan membujukmu. Tapi jika wanita keturunan Baekdu itu terus muncul di sini, aku tidak bisa memastikan. Aku tidak melakukan apapun. Mendengarnya, Taisi hanya diam. Beberapa saat setelahnya, Hyuna bertanya, apa yang kau maksud, kakek? Seol tidak bisa menetap di sini. Taisi meminta maaf pada Hyuna. Melihat Seol memprovokasi rekan-rekan lainnya tetap tinggal di sini, bahkan mungkin berbahaya bagi Seol. Hyuna bertanya, apakah seseorang mengancamnya? Siapapun itu, aku tidak bisa memaafkannya karena telah mengancam Seol. Taisi berkata padanya untuk menghentikan niatannya. Rantai kebencian adalah hal yang paling kita hindari. Hyuna berkata, jika Seol benar-benar akan sendirian, aku akan menetap bersama dengannya. Taisi berkata, jika rekan-rekan seperjuangannya mengetahuinya, mereka akan semakin terguncang. Menciptakan ancaman baru bukanlah hal yang baik. Hyuna bertanya, kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Apa yang kau maksud? Kau ingin membiarkan Seol sendirian di rumah itu terkena bahaya? Taisi menjawab, tidak perlu khawatir tentang itu. Pertolongan telah dikirimkan di tempat lain. Saat cairnya menghela nafas berkata, aku berharap ini benar-benar yang terbaik. Suhyun berkata, tidak masalah. Ini adalah misiku. Suhyun yang menggendong Rasal berkata, kalau begitu aku akan pergi. Di tempat lain, di sebuah ruangan yang gelap, Seol tidak memainkan ponselnya dan selimut di atasnya. Seol bertanya-tanya, kenapa mereka menatapnya seperti itu? Barusan, perasaan itu terlihat seperti sebelumnya. Seol bertanya-tanya, apakah Hyuna dan kakek tahu sesuatu yang dirinya tidak ketahui? Saat suara bel berbunyi, Seol tersentak. Dengan panik, Seol berpikir, siapa itu? Di jam segini? Apa itu ibu dan ayah? Tapi mereka tidak akan menekan bel. Dengan selimut yang masih dia bawa, dia berkata, sangat mengerikan. Seol yang menyeret selimutnya bertanya, siapa itu? Saat Seol sangat penasaran dengan siapa orang itu, Seol menutup pintu. Di saat itu, dia melihat Suhyun yang berkata, Kim Seol, ini aku. Saat Suhyun bertanya, maaf, tapi bisakah kamu membukakan pintu? Seol menyebut nama Chung Seon dengan gugup. 2 jam yang lalu, saat Chairin menghubungi seseorang, dia berkata, ya, aku mengerti situasinya. Kami akan mencoba menanganinya sendiri di sini. Kalau sampai tetua turun dengan meminta bantuan pada kami, berarti situasinya benar-benar gawat ya. Di saat Chairin berkata, tapi perlu diingat, kami tidak akan melupakan hutang budi begitu saja. Taisi berkata, terima kasih, aku berhutang padamu. Saat Taisi melanjutkan, sejujurnya, aku selalu ingin berdiskusi seperti ini denganmu. Suaramu indah sekali, persis seperti yang aku bayangkan. Chairin yang kebingungan berterima kasih. Taisi yang tertawa bertanya, bagaimana menurutmu? Bagaimana jika kita bertemu dan minum teh bersama? Chairin yang tertawa dan yang kesal, dia berkata, kalau sudah selesai teleponnya, akan kumatikan. Chairin berkata, dia tadi cuma basa-basi untuk mencairkan suasana. Karena hal itu, Chairin merasa kesal. Chairin melanjutkan, pokoknya situasinya sekarang menjadi lebih rumit. Mendengarnya, Seonhwa yang marah berkata, aku tidak mengerti. Seonhwa bertanya, kenapa kita harus sampai sejauh ini?
Lagi pula ada kamera yang terpasang di rumah Kim Seo. Cairin berkata, kamera itu hanya berfungsi untuk memantau, bukan untuk melindunginya secara langsung. Cairin melanjutkan, masalahnya sekarang, siapa yang akan melindunginya? Seunhwa, kau tidak mau kan? Kau sepertinya tidak dekat dengan Seo. Seunhwa yang cemberut berkata, tentu saja tidak. Dia penyebab kita jadi begini. Cairin berkata, maka hanya satu pilihan yang tersisa. Mendengarnya, Suhyun terlihat diam. Beberapa saat setelahnya, di saat Suhyun akan pergi, Cairin yang menghela nafas berkata, aku tidak yakin apakah ini keputusan tepat. Suhyun berkata, tidak ada masalah. Ini memang bagian dari misi. Suhyun berkata, aku akan melindunginya. Cairin yang kembali menghela nafas berkata, aku tidak khawatir karena ini kau. Tapi di saat yang sama, aku justru khawatir karena ini kau. Saat Suhyun kebingungan, Seunhwa terlihat diam. Seunhwa mulai menarik ransel Suhyun dan mengangkatnya dengan mudah, membuat Cairin yang melihatnya terkejut. Seunhwa yang mengangkatnya melepaskan genggamannya, yang membuat Suhyun terjatuh. Melihatnya, Cairin bertanya, apa-apaan ini? Di saat itu, Seunhwa menyebut ketua tim. Seunhwa bertanya, boleh aku saja? Dengan gemetar, dia melanjutkan, kakak berduaan dengan Kim Seo. Sambil menangis, dia berkata, tidak mungkin terjadi. Cairin yang melihatnya berkata, aku jadi semakin ingin mempercayakan semuanya pada Suhyun. Cairin berkata, kami akan terus mendukungmu. Jadi jangan terlalu khawatir, Suhyun. Mendengarnya, Suhyun berkata, terima kasih ketua tim. Dengan tangisan yang semakin kencang, Seunhwa tidak ingin Suhyun pergi. Kembali di kediaman Seol di saat Suhyun berkata, Kim Seol, ini aku. Saat Suhyun bertanya, maaf, bisa buka pintunya tidak? Seol menyebut Jung Sehyun dengan kebingungan. Setelah mendengar cerita Suhyun, Seol berkata, jadi, biar ku perjelas ceritamu. Dengan mengalihkan wajahnya, dia berkata, ketel gasmu meledak, lalu rumahmu hancur berkeping-keping, dan karena kau tidak punya teman untuk dihubungi, kau terpikir rumahku dan datang ke sini karena tidak punya tempat lain untuk pergi. Mendengarnya, Suhyun berkata, benar, tepat sekali. Kau menangkap intinya. Suhyun melanjutkan, maaf sudah merepotkan. Apa aku boleh menginap di sini sebentar? Mendengarnya, Seol berpikir, apa aku harus mempercayai kata-katanya? Harus mulai dari mana aku mempertanyakan ini? Alasan-alasannya tadi terdengar masuk akal, tapi ada sesuatu yang dia sembunyikan. Seol yang menunjuk Suhyun berkata, benar, orang tuamu. Bagaimana dengan keluargamu? Suhyun menjawab, aku tidak punya orang tua. Sejak lahir, aku tinggal di panti asuhan. Seol yang merasa bersalah berkata, oh maaf, seharusnya aku tidak menanyakan hal itu. Suhyun berkata, tidak apa, jangan khawatirkan itu. Itu tidak mempengaruhiku. Mendengarnya, Seol berpikir, apa? Dia mengatakannya, seolah itu bukan hal besar. Aku merasa bersalah karena tidak menyadarinya lebih awal. Tapi entah mengapa, aku memahami perasaan itu lebih dari siapapun. Seol berkata, cuma untuk hari ini saja. Mulai besok aku akan menginap di rumah Yuna. Mendengarnya, Suhyun tersentak. Suhyun menundukkan kepala berkata, terima kasih banyak Kim Seo. Kau telah menyelamatkan hidupku. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Mendengarnya, Seol terkejut. Suhyun bertanya, bolehkah aku tidur di sini? Sepertinya ini tempat yang paling nyaman. Melihatnya yang tidur di lantai, Seol menjawab, tidak. Seol bertanya, apa yang kau lakukan? Saat Suhyun kebingungan, Seol berkata, kau bisa tidur di sofa. Seol bertanya, sleeping bag macam apa itu? Aku akan memberimu selimut. Jadi simpan itu. Suhyun berkata, jangan, aku tidak bisa menerima itu. Aku tidak mau membebanimu. Seol yang melemparkan bantal dan selimut berkata, diam saja dan singkirkan benda bau itu. Dilempari, Suhyun merasa sakit. Suhyun mulai menyebut nama Kim Seo. Seol yang menoleh berkata, dia kesal. Apa lagi? Kalau butuh sesuatu, katakan saja. Aku sudah mengantuk. Suhyun berkata, kau pasti terkejut karena aku muncul tiba-tiba larut malam begini. Tapi, terima kasih karena sudah mempercayaiku dan tidak mencurigaiku sebagai temanmu. Aku sangat menghargainya. Saat Suhyun berkata, aku harap kau memiliki mimpi indah. Seol yang malu berkata, terserah. Yang penting kamu harus pulang besok. Di malam harinya di kamar Seol. Seol yang tidak bisa tidur melihat atap. Seol berpikir, perasaan apa ini?
Ada seorang pria mencurigakan yang tidur tepat di luar kamarku. Tapi, kenapa aku malah merasa nyaman? Seol memikirkan perkataan Sohyun yang berkata, aku tidak punya orang tua. Sejak lahir, aku selalu berada di panti asuhan. Seol mengingat kembali perkataan Sohyun lain yang berkata, kau pasti terkejut karena aku menjadi tiba larut malam begini. Tapi terima kasih karena sudah mempercayaiku dan tidak mencurigaiku. Aku sangat menghargainya. Mengingatnya, Seol berpikir, kenapa kau bicara seperti itu? Ini tidak adil. Saat mulai mengantuk, Seol berpikir, hari ini benar-benar melelahkan. Aku mengantuk. Di saat itu, Seol merasa bingung dengan suara aneh yang dia dengar. Saat Seol yang masih mengantuk kebingungan, Seol berpikir, apa ini? Ada sesuatu yang memegang pipiku. Saat Sohyun yang dia lihat berada di depannya bertanya, kau bangun? Seol kebingungan. Sohyun berkata, maaf, aku tidak bermaksud membangunkanmu. Seol yang kebingungan bertanya, apa yang kau lakukan? Sohyun berkata, wajahmu saat tertidur sangat cantik. Aku tidak bisa menahan diri untuk menyentuhnya. Maaf. Di saat itu nafas Seol berat. Sohyun melanjutkan, aku sudah menunggu momen ini masuk ke dalam kamarmu. Tapi sekarang aku tidak bisa menahan diri lagi. Seol yang merona berkata, hentikan, jangan lakukan ini. Sohyun yang menyuruhnya dia memintanya untuk tenang. Seol berkata, hei, hentikan, aku tidak bisa melakukan ini. Di saat itu Seol yang menyebut Sohyun bajingan berkata padanya untuk berhenti. Di saat itu dua burung terlihat berciuman dan Seol yang kebingungan terbangun dari mimpinya. Seol yang bingung bertanya-tanya, apakah itu cuma mimpi? Seol yang malu mulai berteriak dengan keras. Mendengarnya yang berteriak, Sohyun terkejut. Saat Seol yang berteriak berkata, keluar dari kepalaku, keluarlah. Sohyun bertanya, Kim Seol, kau baik-baik saja? Sohyun yang menggunakan apron tanpa pakaian lain bertanya, apa yang terjadi? Apakah kau diserang oleh musuh? Melihatnya yang telanjang, Seol shock. Sohyun berkata, ini salah paham. Seol yang berteriak berkata, diam. Bagaimana bisa kau bilang itu salah paham dengan penampilanmu seperti itu? Sohyun berkata, itu benar. Ini cuma patung Michelangelo versi cetakan. Seol yang marah berkata, tunggu. Jangan bilang tadi itu bukan mimpi. Sambil memukul Sohyun, Seol menyebutnya bajingan. Sohyun berkata, tunggu. Aku belum mengatakan apa-apa. Sohyun mengatakan itu dengan gugup dan kesakitan. Beberapa saat setelah Sohyun memakai seragam, Seol yang melihatnya bertanya, apa kau sudah membuat sarapan? Sohyun berkata, belum. Tadi aku buru-buru menyiapkannya. Maaf ya, penampilanku tadi kurang pantas. Sohyun bertanya, tidurmu nyenyak? Berkatmu aku juga bisa tidur nyenyak. Sohyun melanjutkan, sudah lama aku tidak terlelap seperti ini. Seol yang marah dan malu berkata, aku tidak bisa tidur karena kehadiran seseorang. Sohyun memintanya untuk mandi dan bersiap-siap karena sarapannya akan selesai selama Seol mandi. Seol yang malu berkata, jangan sekalipun melirik ke arah kamar mandi. Kalau kau melirik sedikit saja, aku bersumpah akan membunuhmu. Sohyun yang mendengarnya kebingungan. Sohyun berkata padanya untuk tenang, karena dirinya sudah terbiasa tinggal dengan wanita. Wanita yang dimaksud adalah dua orang wanita, yaitu Chairin dan Seonhwa, yang membuatnya terbiasa. Saat Sohyun bangga dengan dirinya, Seol terdiam. Seol yang merasa muak berpikir, mengatakan hal seperti itu benar-benar tidak tahu malu. Seol menutup pintu kamar mandi berkata, pokoknya, kalau kamu melirik sedikit saja, kau akan mati. Mengerti? Mendengarnya, Sohyun kebingungan. Seol yang menggosok gigi berpikir, sial, menyebalkan sekali. Ini semua gara-gara mimpi tadi malam. Jung Sohyun terus muncul di pikiranku dengan cara yang aneh. Seol kebingungan. Kenapa dirinya harus bermimpi seperti itu? Dirinya merasa risih kalau mengingatnya lagi. Di saat itu, dia memikirkan perkataan Sohyun yang berkata, mimpi indah padanya. Seol bertanya-tanya, apa mungkin karena ucapan itu? Seol berpikir, itu kurasa tidak mungkin. Itu sama sekali bukan mimpi indah. Setelah dia selesai mandi dengan shower yang dimatikan, Seol yang sudah mengerikan tubuhnya keluar dengan perasaan was-was. Seol berpikir, apa-apaan ini? Sekarang dia bertingkah seolah-olah ini rumahnya sendiri. Bisa-bisanya dia sama sekali tidak peka terhadapku. Seol bertanya-tanya, terbiasa tinggal dengan wanita? Apa-apaan itu? Sungguh tidak kusangka. Seol mengerikkan rambutnya berpikir, rasanya hanya aku yang menyadari dia. Menyebalkan. Saat melihat catokan, Seol terdiam sesaat. Seol berpikir, haruskah aku mencobanya? Saat Seol yang mencoba merapikan rambutnya bertanya-tanya, bagaimana cara memakainya?
Seol berpikir, apakah seperti ini? Atau mungkin, sebelum sempat menyelesaikan perkataannya, Suhyun yang masuk kamarnya sambil membawa penyedot debu berkata, Kim Seol, setelah mengeringkan rambutmu, kau harus segera membersihkan kamarmu. Seol yang terkejut berteriak saat Suhyun tiba-tiba masuk. Suhyun berkata, terutama rambut panjangmu, ruang ini akan jadi sangat kotor. Seol yang marah dan merasa kesakitan setelah rambutnya tertarik oleh catokan itu berkata, jangan ikut campur, aku akan membersihkannya sendiri. Lagi pula memangnya kau siapa berani masuk ke kamarku sembarangan? Suhyun berkata, biasanya orang yang bilang begitu tidak akan benar-benar membersihkannya. Seol yang marah berpikir, dasar sialan. Ya, itu Suhyun yang aku kenal. Di saat itu, Seol memikirkan Suhyun yang berkata, kemarin, kau bilang mau membersihkannya, dan dirinya menjawab, apa iya? Hari ini aku sedang tidak mood. Seol yang kesal berpikir, sialan, kenapa aku membayangkan hal itu lagi? Suhyun berkata, sarapannya sudah siap, cepat bersiaplah. Seol yang mengusir Suhyun dari kamarnya berkata, sudah kubilang aku akan datang, keluarlah. Melihat makanan yang disiapkan, Seol bertanya, kau kerasukan apa pagi ini? Kau benar-benar membuatnya sendiri? Suhyun menjawab, iya, aku yang membuatnya sendiri. Aku sempat khawatir karena bahan-bahan yang terbatas, tapi semoga sesuai dengan seleramu. Seol yang pada akhirnya mengikat rambutnya karena catokannya rusak berkata, memangnya kau ini peserta MasterChef? Suhyun berkata, kau sudah membiarkan aku menginap di sini, jadi ini hal yang biasa. Mendengarnya, Seol menatap makanan yang dibuat Suhyun dengan perasaan kagum. Seol yang memakan makanan buatannya berpikir, siapa sangka saat memakannya Seol merasa ini gila karena sangat enak. Seol berpikir, apa-apaan ini? Kenapa rasanya sangat enak? Saat Suhyun bertanya, jadi bagaimana? Seol berkata, serius, aku tidak mau mengakuinya, tapi rasanya enak sekali. Suhyun tersenyum bertanya, apa iya? Syukurlah kau menyukai makanannya. Melihat senyumannya, Seol tersentak. Seol berpikir, terlepas dari itu, sudah lama sekali aku tidak sarapan bersama seseorang di rumah. Seol berkata, nanti aku berangkat duluan ya. Suhyun bertanya, apakah itu perlu? Seol berpikir, sudah berapa lama aku tidak merasakan ini? Sementara itu, di saat Shenhua melihat CCTV, Shenhua yang terisak sambil memakan mie instan berkata, aku juga mau makan dengan kakak. Tapi dia malah memasak untuk Kim Seol. Bagaimana bisa dia setika itu? Jairin berkata pada Shenhua untuk cepat makan, karena dia harus pergi ke sekolah. Jairin bertanya, kau tahu kan bahwa Suhyun mengandalkanmu untuk misi kali ini? Shenhua yang tersisa berkata, tapi saat Shenhua menangis, saya berpikir, langsung rindu dengan Suhyun ya. Ketika bertemu Yuna, Suhyol bertanya, apa? Aku tidak bisa menginap di rumahmu? Yuna berkata, maafkan aku Kim Seol, hanya saja tiba-tiba ada masalah di rumah kami. Kakekku tidak akan sanggup mengatasinya sendiri. Seol berpikir, tunggu, itu artinya tidak. Suhyun akan pergi hari ini, jadi ini bukan masalah kan? Yuna berkata, aku juga sempat bertengkar dengan kakekku, maafkan aku. Seol mengingat Suhyun yang berkata, aku tidak punya orang tua. Sejak lahir aku tinggal di panti asuhan. Perkataannya mengingatkan dirinya akan dirinya yang selalu ditinggal oleh orang tuanya. Seol berpikir, apakah baik-baik saja mengusir dia begitu saja? Suhyun yang tiba-tiba muncul berkata, Kim Seol, Yuna, selamat pagi. Melihatnya, Seol yang tersipu tersentak, dan Yuna terkejut dan syok. Suhyun bertanya, apa kalian berangkat bersama? Aku harus datang lebih awal, jadi aku duluan. Melihatnya, Seol berpikir, dasar bodoh, kenapa kau keluar sekarang? Seol yang mencoba menjelaskan bertanya, kok dia bisa berada di depan rumahku ya? Aneh sekali ya kan, Yuna? Bagaimana bisa ya? Mendengarnya, Yuna terdiam. Saat Seol menyebut nama Yuna dengan bingung, Yuna berpikir, pria itu, dia tahu aku mengetahuinya, dan tetap saja. Saya membayangkan Suhyun yang terlihat seperti bajingan berkata pada Yuna, kau menonton ini? Dengan Seol meminta maaf, Yuna bertanya-tanya, apa dia sengaja memancing emosiku? Beraninya dia mencuri Seol dariku. Saat Suhyun yang padahal baru 1 menit langsung keluar berkata, aku bertemu dengan Yuna pada saat berangkat. Jairin berkata, Suhyun, aku rindu. Di lain sisi, Seol yang memegang tangan Yuna menyebut namanya, yang membuat Yuna kebingungan. Seol berkata, jangan pasang ekspresi seperti itu saat bersamaku. Kalau kau terus seperti itu, aku akan merasa kesepian. Melihatnya, Yuna berpikir, Seol,
mengatakan hal seperti itu padaku? Yuna yang memeluk Seol meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Seol yang dipeluk berkata, jangan peluk terlalu erat. Yuna berpikir, sudah kuduga, Seol sangat membutuhkanku. Meskipun kita berpisah, aku akan selalu melindungimu, Seol. Di tempat lain, seseorang bertanya, Kamerat Kim, apa maksudmu? Taemin berkata, perkataanmu barusan bisa dianggap sebagai seruan revolusi demi partai dan pemimpin. Kim Eun berkata, pemahaman yang bagus, Kamerat Taemin. Tentu saja, maksudku bukan revolusi bagi republik yang sudah korup ini. Inilah revolusi yang sesungguhnya untuk memerdekakan rakyat dan meruntuhkan kediktatoran garis keturunan Baekdu. Kim Eun bertanya, kau tahu apa itu revolusi yang sebenarnya kan? Di pagi hari yang cerah di sekolah, Sehwa yang berdandar berpikir, ini lebih bagus dari yang kukira. Di saat itu, Sehwa yang gagal mengeriting rambutnya menggunakan catokan, memilih mengikat rambutnya. Sehwa berpikir, untuk percobaan pertama, hasilnya lumayan bagus. Saat Suhyun masuk kelas, di saat Dakyung dan Eunji menyapa Suhyun, melihatnya Sehwa terkejut. Sehwa berkata, dia datang. Di saat itu, Dakyung bertanya, tidak datang bersama Seol? Saat Sehwa berkata, hai Suhyun, hari ini kau datang cepat lagi. Saat Suhyun berkata, selamat pagi Sehwa. Di saat Dakyung dan Sehwa yang melihatnya terlihat seperti karakter Dragon Ball, Dakyung berkata, yang Sehwa, gerakanmu sangat gesit. Saat Sehwa bertanya, oh iya, bagaimana rambutku hari ini? Ini pertama kalinya aku mencoba gaya seperti ini. Suhyun menjawab, rambut itu. Saat Suhyun berkata, itu gaya gagal mengeriting jadi diikat bukan? Mau mengeriting menggunakan catokan tapi gagal. Mendengarnya, Sehwa merasa terkejut. Sehwa bertanya, memangnya dari mana kau tahu hal seperti itu? Yang lebih penting, bicaramu seperti kau paham sekali soal perempuan. Suhyun menjawab, aku memang memahaminya. Suhyun yang menunjukkan jempolnya berkata, aku sangat terbiasa tinggal dengan perempuan. Saat mengatakan itu, Suhyun menghilangkan kata tinggal di perkataannya. Mendengarnya, Sehwa kembali terkejut. Sehwa berpikir, apa maksud ucapan menyebalkan dia barusan? Tapi kalau begitu, membayangkan dirinya yang dipeluk Suhyun. Saat Sehwa bertanya, hei, apa yang kau lakukan? Suhyun menjawab, jangan khawatir, aku terbiasa dengan tubuh perempuan. Saat di luar kelas, Yuna memeluk Seol yang membuatnya risih. Sehwa berpikir, terbiasa dengan hal itu? Mungkin tidak terlalu buruk. Di saat ini, Sehwa perlahan-lahan menjauh dari selera normal. Saat Yuna berkata, Seol, aku benar-benar ingin tinggal bersamamu, maaf. Seol mencoba menjauhkannya darinya. Seol berkata, kau sudah minta maaf puluhan kali. Saat dia mengatakan itu, Seol terkejut saat melihat kelas. Saat Sehwa berkata, tetap saja, bila rambutku gagal agak keterlaluan, Suhyun bertanya, benarkah? Kalau begitu, maafkan aku. Seol yang cemberut berpikir, apa-apaan? Sekarang mereka terlihat cukup dekat. Sambil membayangkan dirinya dan Suhyun, Seol lanjut berpikir, terserah. Akulah yang tinggal bersama Jung Suhyun, bagaimanapun juga. Seol yang menapar pipinya sendiri berpikir, tunggu, apa-apaan? Tinggal bersama? Jangan berbicara tidak masuk akal. Melihatnya, Yuna berteriak menyebut Seol dengan bingung. Di saat itu, Ain Taemin berpikir, putri? Kim Eun berkata, Kamerat Ain Taemin, selamat tinggal di sini untuk menuntaskan revolusi. Apa kau tidak merasakan sesuatu? Setiap pagi, tidak bisa menyalakan air panas, menghadapi makanan seadanya, lalu memberi hormat ke Korea Utara. Apa yang kau pikirkan? Setelah melupakan revolusi sejenak dan menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama teman-teman, apa yang terpikir olehmu saat itu? Mendengarnya, Ain Taemin terdiam. Kim Eun berkata, sebagai prajurit Korea Utara, tempat mata dan telinga rakyatnya ditutup. Daga diktatoran terus berlanjut. Di bawah garis keturunan Baekdu, apa kau bangga, Ain Taemin? Taemin menjawab, aku tidak mengerti maksudmu, Kamerat Kim Eun. Mendengarnya, Kim Eun yang bingung bertanya, begitu? Kim Eun berkata, kalau begitu, keluargamu di Korea Utara juga tidak tahu? Mendengarnya, Taemin terkejut. Saat Taemin bertanya, apa maksudmu? Kim Eun menjawab, latihan sampai batuk darah demi menjadi agen keamanan negara. Datang sendirian ke Korea Selatan untuk membunuh Seol. Semua itu demi keluargamu di utara kan? Apa sekarang mereka menjalani hidup bahagia seperti yang kau harapkan, Taemin?
Saat Taemin terdiam, Kim Eun melanjutkan. Menurutku, kau prajurit yang hebat. Karena itu, aku mengatakan kata-kata ini padamu. Untuk menghancurkan ideologimu. Kamu Taemin, kau juga bawahanku. Kim Eun yang pergi melanjutkan. Aku ingin menjagamu. Kau mengerti? Di saat itu, Taemin berpikir. Sampai sekarang, aku tidak pernah punya pikiran seperti itu terhadap partai atau kepemimpin. Tapi mungkin tempat ini sudah melemahkanku. Aku goyah karena apa yang dikatakan Kim Eun. Saat melihat keluar, Taemin lanjut berpikir. Tidak, mungkin sejak awal aku memang lemah. Apa yang harus kulakukan mulai sekarang? Sepulangnya dari sekolah, Seol yang kesal berkata. Hyuna tiba-tiba pergi. Katanya ada urusan. Seol bertanya, tapi Sohyun, kenapa kau mengikutiku? Saat Kim Sohyun berkata, itu karena kita akan ke rumahmu. Seol yang menutup mulutnya berkata padanya untuk diam. Seol bertanya, bagaimana kalau ada yang dengar? Di saat itu, seseorang berkata, kebetulan sekali bertemu kamu lagi. Melihatnya, Seol dan Sohyun kebingungan. Kim Eun yang mendatangi mereka berkata, kebetulan sekali. Kim Eun bertanya, bagaimana kabarmu? Senang melihatmu sehat. Seol menjawab dengan gugup. Iya, aku baik-baik saja. Seol balik bertanya, kalau kakak, ada urusan apa di sini? Kim Eun menjawab, cuma lewat saja. Melihatnya, Sohyun merasa syok. Kim Eun bertanya, dia pacarmu? Kalian berdua terlihat serasi. Seol yang malu menjawab, bukan sama sekali. Saat Seol berkata, dia cuma teman sekelas, Sohyun yang melindungi Seol berkata, minggir. Sohyun berkata, aku tidak tahu apa niatmu, tapi kau tidak akan bisa menyakiti Kim Seol. Seol yang menendangnya bertanya, kenapa kau bereaksi berlebihan lagi? Maaf kakak, dia memang agak bodoh. Kau tahu? Memang begitulah dia. Kim Eun yang tersenyum berkata, begitu ya? Dia benar-benar mengatakan hal bodoh. Menatap Sohyun tajam, Kim Eun berkata, kalau aku ingin menyakitinya, sudah kulakukan dari tadi. Mendengarnya, Sohyun terkejut. Seol yang kesal berkata, minggir. Hei, aku kenal kakak ini. Dulu dia sangat baik padaku. Seperti dugaan, kau tetap tidak bisa diandalkan. Kim Eun yang berpikir sejenak berkata, kalau begitu. Saat melihat apa yang dilakukan Kim Eun, Sohyun terkejut. Kim Eun yang menggandeng Sohyun bertanya, bagaimana kalau sekarang kau pergi kencan kecil-kecilan denganku? Saat Seol terlihat syok, Sohyun kebingungan dengan apa yang dia katakan. Saat Seol menyebut Kim Eun kakak dengan bingung, Kim Eun berkata, maaf, boleh ku pinjam dia sebentar? Katamu dia bukan pacarmu, jadi tidak apa-apa kan? Kim Eun yang berbisi berkata, aku cuma datang untuk bicara. Mendengarnya, Sohyun terkejut. Kim Eun berkata, kita berdua sama-sama tidak ingin membuat keributan. Jadi sebaiknya kita pindah ke tempat lain kan? Di kafe, Kim Eun berkata, aku ingin bicara padamu. Tapi semuanya jadi terlalu tegang. Menurutmu juga begitu kan? Saat mata-mata terlihat berada di mana-mana, Kim Eun berkata, aku sendiri tanpa perlindungan. Kau tahu, itu agak berlebihan. Aku tidak ingin bicara dalam suasana seperti ini. Melihatnya, semuanya kesal berpikir, apa perempuan gila ini baru saja menggandeng lengan kakak? Kim Eun berkata, kenapa sekedar mengobrol biasa saja sesulit ini? Benar-benar mencerminkan utara dan selatan ya. Melihatnya, saya berpikir, rupa licik itu. Apa yang dia pikirkan? Kim Eun berkata, aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Orang yang berdiri tepat di sisi sel kami, kesatrianya. Sohyun yang bingung bertanya, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Kim Eun bertanya, Jung Sohyun kan? Menurutmu, sel kami itu bagaimana? Sohyun yang tersentak kebingungan. Sohyun berkata, dari pihak kami, dia seseorang yang harus kami lindungi. Kim Eun yang menghela nafas berkata, itu bukan jawaban yang aku cari. Di saat itu, Kim Eun menatapnya tajam. Kim Eun berkata, pikirkan baik-baik. Lalu jawab sekali lagi. Mendengarnya, Sohyun merasa bingung. Beberapa saat setelahnya, Kim Eun berkata, aku menyadari saat bertemu Seol dan bicara langsung. Dia hanyalah siswi Korea Selatan biasa, yang tidak benar-benar tahu apapun. Dan dia hanya korban yang terjebak dalam pertarungan antar negara dan orang dewasa. Gadis yang cerah dan ceria. Sambil mengaduk minumannya, Kim Eun melanjutkan, itu kehidupan yang tidak pernah kualami. Dan karena itulah yang sangat kuharapkan. Itu membuatku ingin membiarkannya menjalani hidup sebagai anak biasa. Sohyun yang bingung berkata, itulah nilai yang sedang kami perjuangkan. Melindungi kehidupan sehari-harinya yang damai. Kim Eun yang mendobrak meja berkata, sepertinya kau belum mengerti. Jadi akan kujelaskan sejelas-jelasnya.
Aku bertanya pada Sohyeon yang duduk tepat di depanku. Sekarang aku bertanya pada Jung Sohyeon sebagai manusia yang sudah lama melindungi gadis itu di sisinya. Kim Eun bertanya, apa Seol benar-benar tidak lebih dari target misi bagimu? Mendengarnya, Sohyeon terdiam. Saya yang gugup berpikir, Sohyeon, kau harus menjawabnya dengan benar. Masa depan hubungan antara Korea bergantung padamu. Katakan saja, kalau kau sangat mencintainya, bahwa dia spesial. Cinta terlarang dengan putri bangsa musuh. Bukankah itu romantis? Chaerin yang tidak pernah merasakan keromantisan berkata, romantis sekali. Sohyeon yang telah lama berpikir menjawab, aku tidak pernah memikirkannya seperti itu. Saat Sohyeon berkata, aku hanya melindungi Kim Seol karena tugas dan perintah. Chaerin yang mendengarnya berpikir, kita tamat. Sohyeon melanjutkan, aku tidak cukup istimewa untuk menyimpan perasaan khusus apapun padanya. Shenhua yang tertawa berpikir, aku tahu, kakak sebenarnya tidak menyukainya. Mendengarnya, Kim Eun berkata, itu jawabannya sangat mengecewakan. Sohyeon berkata, namun ada satu hal yang kusadari. Aku ditinggalkan oleh orang tuaku sejak aku kecil. Karena itu, aku lebih tahu daripada siapapun bahwa ditinggalkan dan dibenci oleh seseorang adalah perasaan yang paling mengerikan di dunia. Kalau dia harus hidup di bawah ancaman kematian terus-menerus, itu akan jauh lebih menyakitkan. Karena itulah, aku ingin Kim Seol bahagia. Kalau aku tahu jawabannya tepat untuk membuat itu terjadi, aku akan sangat bersyukur. Meski mungkin itu bukan jawaban yang tepat. Jika aku bisa melindungi Kim Seol dari bahaya dan memberinya sedikit saja kebahagiaan, aku akan terus melanjutkan misiku. Saat Sohyeon berkata, itu jawabanku. Seonhwa yang mendengarnya memikirkan Sohyeon. Chaerin yang mendengar perkataan Sohyeon terdiam. Kim Eun yang memikirkan sesuatu berkata, ini juga bukan jawaban yang kucari. Sohyeon berkata, aku hanya memberi jawaban jujurku. Kim Eun berkata, aku tahu. Memang terdengar seperti itu. Kim Eun yang tersenyum berkata, tapi sebenarnya, aku lebih suka jawaban itu daripada jawaban yang kuinginkan. Selain Seol, kau sendiri, Jung Sohyeon, juga cukup kusukai. Mendengar kata menyukai, Seonhwa merasa marah. Seonhwa berpikir, aku tahu, rubah licik Korea Utara itu memang mengincar kakak. Melihatnya, salah satu mata-mata berkata padanya untuk tenang. Kim Eun yang merasa cukup mulai memanggil Seonhwa dan pria di depannya, yang membuat mereka berdua bingung dengan Seonhwa yang masih terlihat marah. Kim Eun berkata, aku ingin jalan-jalan sebentar berdua saja dengan Sohyeon. Saat Kim Eun bertanya, apa tidak apa-apa? Pria itu bertanya pada Chaerin yang dia panggil ketua, tentang apa yang harus mereka lakukan. Chaerin yang merasa penyamarannya tidak berguna berkata, jaga jarak aman saja, dan biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Kim Eun berkata, baiklah, karena kita sudah mendapatkan izin, ayo. Di saat itu, Sohyeon kebingungan dengan maksudnya. Kim Eun bertanya, menurutmu apa? Saat Kim Eun berkata, kawin lari, Sohyeon terlihat bingung. Di saat itu, Seonhwa ditahan sambil memintanya untuk tenang. Di saat Seonhwa yang marah menyebut Kim Eun jalang. Saat Seonhwa yang marah melihatnya, Seonhwa berpikir, dia benar-benar rubah Korea Utara yang licik. Kim Eun bertanya, maaf, apa itu membuatmu terkejut? Ya, lagi pula rekan-rekanmu akan terus mengawasi kita. Jadi, kupikir sekalian saja aku bangun suasananya. Saat Kim Eun menggandeng Sohyeon, dia berkata, karena garis keturunanku yang payah, aku tidak pernah merasakan romansa polos seperti anak-anak seusiaku. Jadi, aku selalu ingin berjalan bergandengan tangan dengan seorang pria seperti ini. Kim Eun yang menatapnya melanjutkan, kau tahu, kau cukup tampan. Kalau aku jadi Seol, aku pasti sudah jatuh cinta padamu sejak lama. Aku penasaran, bagaimana perasaan gadis itu? Sohyeon bingung bertanya, apa yang kau katakan? Saat memegang wajah Sohyeon, Kim Eun berkata, Sohyeon, dengarkan baik-baik apa yang akan kukatakan. Di saat itu, Sohyeon merasa bingung. Kim Eun berkata, penerus pemimpin tertinggi Korea Utara sebenarnya sudah diputuskan. Saat Sohyeon bertanya, apa itu berarti? Kim Eun berkata, benar, itu Kim Jung Ai, orang yang terus dimunculkan dalam penampilan resmi. Dia terlihat seperti babi sama seperti ayahnya. Aku tidak tahan melihat wajah itu. Dia sama sekali tidak kompeten. Karena itulah dia sudah ikut muncul tepat di belakang ayahnya di usia semuda itu. Saat Sohyeon berkata, kau bicara seolah-olah sangat tidak terkait dengan mereka. Kim Eun yang menghela nafas berkata, sebenarnya aku benar-benar benci berbagi garis keturunan dengannya. Bagaimanapun, karena penerusnya sudah dipilih secara tidak resmi, aku hanya ingin kau tahu
bahwa ancaman-ancaman terbaru terhadap Seol hanyalah pertunjukan. Mendengarnya, Seol bertanya, "Apa maksudmu? Semua itu hanya pertunjukan?" Kim Eun berkata, "Sebentar lagi akan ada acara besar di utara. Kalau semuanya berjalan lancar, iklim politik akan muncul di mana Seoul tidak lagi berada dalam bahaya. Kalau tidak, ancaman yang jauh lebih besar akan menimpannya. Ancaman dengan skala yang jauh lebih besar daripada apapun yang pernah dihadapi sejauh ini." Mendengarnya, Suhan terkejut. Kim Eun yang berbalik berkata, "Dengan begitu, boleh aku minta dua hal darimu? Pertama, apapun yang terjadi, tolong lindungi Seoul." Suhyun berkata, "Aku akan melakukannya, bahkan tanpa kau meminta." Kim Eun berkata, "Kurasa itu karena perintah yang diberikan padamu." Kedua, aku ingin kau sedikit lebih menghargai perasaan dan kebebasanmu sendiri. Saat Kim Eun memegang tangannya, Suhyun merasa terkejut. Kim Eun berkata, "Hanya mengikuti karena itu misimu. Hanya karena itu sudah diputuskan untukmu. Itu berarti kau kekurangan hal terpenting. Kebebasanmu, bukan? Bukankah itu? Di negara ini, tidak. Dalam hidup, bukankah itu nilai paling berharga yang bisa dinikmati manusia? Aku harap kau juga akan mulai menghargai dirimu sendiri. Karena sama seperti Seo, kau juga manusia bebas." Saat Kim Eun bertanya, "Kau tidak membenci Seo, bukan?" Suhyun menjawab, "Aku menyukainya." Kim Eun yang tertawa berkata, "Kedengarannya cukup klise. Aku menyukaimu sebagai teman, tapi untuk sekarang itu sudah cukup. Akan bagus jika kita bisa bertemu lagi, tapi mungkin akan sulit. Kuharap kau akan menjadi kesatria sejati bagi Seo. Sebagai keluarganya, tidak. Sebagai kakak satu-satunya, aku memberimu restu." Mendengarnya, Sohyun merasa bingung. Di saat itu, Kim Eun mengingat sesuatu. Di kediaman Seo, Sohyun bertanya, "Apa terjadi sesuatu saat aku pergi?" "Aku sudah selesai bicara. Dia sepertinya menanyakan arah. Jadi aku butuh waktu sebentar untuk menunjukkannya." Seo yang cemberut berkata, "Jadi kenapa? Aku tidak peduli, oke?" Seo berpikir, "Aku sudah tahu ucapanmu itu bohong total. Jadi aku benar-benar ingin mengabaikanmu soal hubunganmu dengan perempuan itu dan apa yang kalian bicarakan. Tapi aku berusaha berpura-pura tidak peduli supaya tidak terlihat cemburu." Suhyun berkata, "Dan ini dari Kim. Sebenarnya aku mendapatkannya dari perempuan itu. Dia memintaku memberikannya padamu." Melihat surat di tangannya, Seo bertanya, "Untukku?" Di kertas yang berada di dalam surat tertulis, "Seo, kau adalah gadis yang sangat cantik dan layak dicintai. Aku sangat senang bisa bertemu denganmu dan maaf. Kuharap hari-harimu selalu dipenuhi kebahagiaan dan kedamaian mulai sekarang. Kim Eun." Seo yang melihat surat kebingungan dan maksudnya. Suhyun bertanya, "Kim Seo sudah makan malam? Kalau belum, aku akan segera menyiapkan sesuatu." Melihat surat itu, Seo sadar kalau namanya ternyata Kim Eun. Saat air mata menetes ke surat itu, Seo berpikir, "Apa ini? Aku baru saja mengetahui namanya. Jadi kenapa tiba-tiba aku merasa perasaan aneh ini?" Saat Seo menangis melihatnya, Suhyun tersentak. Suhyun berpikir, "Apa-apaan? Tidak ada yang aneh dalam isi surat itu, kan?" Mendekatinya, Suhyun bertanya, "Kim Seol, ada apa? Kau merasa sakit?" Seol berkata, "Aku tidak tahu. Bodoh, pergi sana." Seol yang menangis bertanya, "Tapi kenapa kau masih di rumahku?" Suhyun berkata, "Kalau kamu menunjukkan gejala abnormal, luangkan waktu dan beritahu aku." Seol bertanya, "Apa kau mengabaikanku?" "Aku tidak tahu. Tinggalkan aku sendiri." Suhyun yang melihatnya menangis berkata, "Aku tidak bisa meninggalkanmu seperti ini. Kau harus segera diperiksa." Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.